Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Gimana nih? Enggak, pertanyaannya kok gue baru sekarang lu diundangnya. Ngilang. Ngilang. Kalau gua mah udah. Enggak, kalian tuh sibuk ngafe sebenarnya. Jadi pas lagi gak sibuk, Iya. ya udah bisa diundang gitu ya. Kemana-mana gak bisa. Semenjak PPKM ini ya. Kalian nganggur ya kan. Mendadak nganggur. Gua buat film tuh. Mendadak Mendadak nganggur. Tapi nggak apa-apa sih, hikmahnya PPKM ini ternyata gitu ya, bisa mengundang kalian ya ngobrol di sini ya. Sama, kita sebenarnya sama-sama pengangguran, bro. Geng, kita hari ini balik lagi dengan The Verdis ya kan, tapi dengan project yang beda ya kan. Nah, project yang beda ini maksudnya ini sampai sejauh ini belum ada namanya. Ya. Belum ada namanya. Belum rilis juga lagunya. Belum. Ya kan? Iya. Ini project apa yang mau dibangun sama kalian ini? Pertama gini deh. Pertama kita sebut dulu orang-orangnya. Siapa aja yang terlibat di project ini, Peng? Gua. Lo nyanyi kan tetap? Ya. Enggak kok. Gendang. Enggak gendang kan? Namanya project kan. Kayak Dide aja penyanyi, dia di Kembang Tulip dia main gitar kan beda. Baru 3 orang sih yang benar-benar komit. Iya. Maksudnya yang bisa satu frekuensi, satu pemikiran gitu. Terus bisa saling ngisi satu sama lain. Jadi gua, Agung sama Ray. Untuk sementara. Tapi nggak tahu ke depannya, kayaknya fokusnya di 3 dulu gitu. Lo nyanyi, Agung main gitar di situ, Ray main keyboard. Berarti tiga orang. Kayak Noah ya. Iya gak sih? Noah lah, Ariel. Kenapa harus Main gitar ya? Lukman. Gua baru kepikiran Ray itu deh. David. Noah, bro. 3 orang. Lukman. Lukman. Gue ganti main drum aja. Main drum gue. Nah, kalau band drum beda. Beda, bukan Noah. Peter Pan jadinya. Peter lagi baru saya keluar. Oh iya. Iya kan? Ya tapi lu bener-bener, maksud gue lu masih nerima member enggak? Member lain kayak pemain drum gitu. Sejauh Atau basis? ini kita masih fokusnya 3 dulu sih, Kak. Fokus 3 dulu. Ya, yang belum tahu nih project ini pun belum ada namanya ya. Belum. Sebenarnya sudah, tapi nanti setelah rilis kita sekalian. Project ini di hire sama Sintesa ya. Yes, Betul. Sintesa itu apa? Sintesa Ada itu yang bisa Bang jelasin? Ade. Nah, Bang Ade. Terus? Bang Ade Ir. Heeh. Enggak, jadi santai aja ya. Gue jadi kaku banget sih lu. Iya, jangan kaku lah, gila Jadi lo. kalau manggil Bang Ade, woi Bang Sintesa. Sama aja Sintesa Bang Ade. Pak Sin. Pak Sin. Produk Sintesa. Kenapa kalian mau bergabung di Sintesa? Jadi sebenarnya udah lama ngobrol sama Bang Ade. Ya. Kebetulan dia memang teman lama juga kan, Kak. Dia sempat tawarin ngajak gabung di manajemennya. Manajemen atau mini label Sintesa ini? Nggak tahu sih, kalau pandangan gue sih masih manajemen sih. Masih Manajemen, oke. Jadi dia ngajak gabung. Pandangan Bang Ade apa Sintesa? Apa? Pandangan? Iya, pandangan. Berarti pandangan kalian untuk Sintesa adalah manajemen ya? Manajemen. Oke. Kalian di manage gitu. Oke, manage. ini lagu-lagu siapa? Lagunya lagu dia dulu. Lagu Logong. Iya, lagu. Nah, artinya lu berarti bermitra sama Sintesa untuk memanage lagunya, include sama bandnya gitu ya. Iya, bener. Gitu ya. Sama bandnya. Yang dibutuhin dari Sintesa kan ini bermitra ya. Jatuhnya sama band ini sama Sintesa itu bermitra kan statusnya kan. Iya, bener. Nah, ini penting juga nih ya kan kita bahas, karena ini jadi edukasi juga buat teman-teman nih. Apa Sintesa, apa yang dibutuhin, yang kalian butuhin dari Sintesa ini apa gitu. Nggak, jadi sebenarnya gini sih. Sintesa itu udah ada beberapa talent ya. Ya ada banyak lah teman-teman. Terus mereka tujuannya sebenarnya sih ngebangun teman-teman yang di Lampung yang berpotensi sih. Iya. Ya kan. Nah, tadinya emang kan gue sama anak-anak tuh fokus di reguler kafe gitu kan. Kafe. Terus memang sebelum di kerja sama Sintesa tuh gue sama dia emang udah mau buat deh gue original song gitu kan. Iya. Mau sampai kapan sih lu
Gini-gini. Iya, Kafe terus iya, gitu iya. kan. Udah gitu. Ya walaupun zaman dulu dia dengan punya band, gue juga ada bandnya juga. Ya udah buat original. Iya. Tapi cobalah sekarang nih dengan kondisi yang kayak gini. Ayolah yuk. Nah terus akhirnya karena waktu itu gue sempat bantuin beberapa talentnya, tapi produksi ya. Terus akhirnya Kak Ade ini ngobrol sama dia. Coba dong gue mau ini. Sebenarnya bentuknya support sih. Ya kan. Dia punya sesuatu, gue mau naikin teman-teman yang ada di Lampung. Udah akhirnya ya udah oke lah gue mau join gitu kan. Apa yang disupport Sintesa ke band ini? Apa ya? Senyuman Ini ya. ada orang Sintesanya di belakang kamera nih guys. Iya ini gue agak berat jadi ngobrolnya. Oke ngamen deh. Apa yang disupport Sintesa? Apa ya? Banyak sih Kak. Banyak. Apa banyak itu? Faktor-faktor. Ini kan jadi alasan kenapa teman-teman mau gabung kan di Sintesa gitu loh maksudnya. Karena menurut gue Bang Ade itu kalau bantu dalam artian Sintesa ya. Apa yang dibantu Sintesa? Ya dia benar-benar ngebantu itu nggak tanggung-tanggung. Dari segi bahasan promosi, dari biaya promosi, rekaman, produksi dan lain-lain. Itu dari awal kita sebelum gabung tuh dia sudah bicarakan itu dengan transparan. Itu yang menurut gue dia banyak bantu, maksudnya benar-benar fokus gitu. Dan akhirnya kita tertarik mau bergabung gitu. Bukan berarti kita terima enak ya. Iya. Dalam hal ini dia kok scare ini ya sama musisi Lampung yang apa ya bahasanya ya tadi kata Agung. Kenapa enggak kita promosiin secara Enggak, ntar dulu deh. Kalian nih kalau ngobrol kok jauh-jauhan banget sih dari mic ya kan. Agak arahin ke sini. Kedengeran sih Peng, tapi agak ke gini. Ke lu. Nah iya kalau dia. Nah lu ngobrolnya agak. Nah gitu. A. Nah. B. Apa perlu gue bayar nih biar kena mic nih? meremehkan Pak. Karena kelamaan libur jadi lupa megang mic gimana caranya. Lu kan megang gitar Bang. Terus gimana? Apa dia ngebangun apa hubungan emosional gitu sama talent gitu. Pasti dan gue tuh sempet lama bahasanya kayak negosiasi malah. Karena memang tadi yang kata Agung, kita sibuk dengan ngafe. Jadi sempat terlupakan gitu. Iya. Walhasil lupa bikin karya maksudnya gitu Iya, jati diri anak band tuh. tapi sebenarnya kita udah bikin lagu lama ya. Iya udah lama. Udah ada 2 tahun yang lalu lah. Lagu itu sebenarnya harusnya sudah jadi. Iya. Tapi karena faktor reguler ya. Enakan cari duit. Kita kan cari duit ya kan. Iya sih lebih. Terus Lu mau nyalain gue apa? enggak. Oh, enggak. Lu mah Kirain lu bener, mau terus. nyalain gue. Enggak, lu mah benar. Terus akhirnya kita samperin ya Bang Ade. Iya, coba deh gue ngomong merasa bersalah sih. Sorry Bang ya, gue baru sempat bla bla bla. Akhirnya kita transparan ngobrol. Begini gue pengen begini kalau kalian setuju begini. Hasil kita oke deh. Sepakat untuk kerjasama. Iya. Cuman ini niatnya bagus sih sebenarnya. Maksudnya mengangkat teman-teman yang udah deh di Lampung nih sebenarnya potensinya bagus-bagus kan. Udah ayo dong gue bantu gitu. Secara dia punya modal ya mungkin gitu ya. Oke, sekarang dari sudut pandang yang kekaliannya deh ya kan. Apa yang kalian tawarin untuk industri musik Indonesia ya? Silakan. Ya kan gak cuma nawarin lagu dong. Apa konsep baru kayak ya kan. Apa kan gue gak tahu apa nawarin perkembangan jagung. zaman ya. jagung ada jinglenya ya. Makan jagung pakai jingle ya kan. Ya kan. Apa mau cuman sekedar ngebangun image personality kan gue nggak tahu kan. Apa yang kalian tawarin dari untuk mengisi industri musik Indonesia ini gitu. Kalau gue bicaranya genre, gue rasa semua udah banyak ya genre gue. Nah genrenya apa yang diangkat? Kalau kita sekarang kayaknya sih mengarahnya ke Britpop ya. Britpop. Penyesuaian vokalis ya. Vokalis kan Britpop banget. Iya Britpop banget. Dia gak cocok dia ngerasa gak cocok kalau untuk yang lain gitu sebenarnya gitu. Pengen sih nyoba. Sebenarnya kalau ke Indonesia galau tuh nomor 1 sih tetap ya. Iya. Kan? Kalau fresh tuh ya sekali 2 kali lah palingnya. Maksudnya dalam satu album adalah fresh tapi kayaknya lebih galau tuh lebih ini sih.
Lebih utama ya. Masyarakat Indonesia nih sedih terus. PPKM gak bisa ngapa-ngapain, sedih lah pokoknya. Sedih mulu pokoknya. Dan itu malah gue udah ada pikiran mau bikin lagu tentang itu loh. Tentang apa? Ya tentang begini. Tentang podcast. Podcast. Keadaan yang seperti ini loh. Oh ya. Gimana? Bagus. Sudah siap? Kamu sudah siap? Kita kerja sama Kak Angga. PPKM itu kan temannya geografi. PPKM. Apaan tuh? Temannya geografi kan. Lucu ya. Oke, lagu yang mau dirilis ini judulnya apa? Bas, yang punya lagu. Judul ya. Aduh, judul gue ada 3 sih sebenarnya sih. Ya. Oh, langsung 3 lagu dirilis? Enggak. Satu lagu tuh ada 3 judul. Gue agak bingung. Agak bingung gue. Jadi Oke, kita kan bicara judul deh. Lagu ini apa, nyeritain apa? Oh, nyeritain apa ya? Kan kita ngomongin inspirasi ya kan, proses penciptaan lagu lu itu dari mana gitu kan? Oh, gue realnya ya, Iya. realnya. Jadi waktu itu gue lagi, ini storynya agak ini sih, agak umum sebenarnya. Sekarang gini, oke, gue potong sedikit ya. Sepengalaman gue, ini kan dari sudut pandang gue nih, sepengalaman gue bisa dikoreksi sih. Sepengalaman gue, lagu yang bagus itu kan lagu yang jujur, ya, yang dekat banget sama kita, yang benar-benar akhirnya lagu yang jujur dan kita rasain banget dekat sama kita. Kan cara kerja musik kan kayak gitu tuh. Akhirnya energi itu bisa dirasain sama pendengar ya kan, kayak gitu kan. Lo bedain sama lagu yang mengada-ada. Misalkan lagunya wah ngada-ngada banget nih, kayak menciptakan satu set cerita di kepala, habis lo tulis gitu. Padahal itu nggak real. Padahal itu nggak ada, terlalu mengada-ada gitu. Kesannya kayak jujur, dia kemas yang kayak gitu, tapi sebenarnya itu set yang dibuat-buat. Akhirnya orang nyampenya juga ke kuping itu kayak ada yang salah sama lagu ini. Akhirnya kayak gitu tuh. Ini lagu ini bagus, enak, tapi apa yang salah ya gitu. Suka kayak gitu tuh. Gitu, kan cara kerjanya jadi kayak gitu, karena gak ada energi kejujuran dan yang terlalu dekat, energi rasa yang disumbangin ke situ. Nah, balik ke situ tuh, apakah lagu Anda seperti itu gitu, apakah yang seperti apa? Jadi gini sih. Deketin dikit Mas mic-nya. Oh ya, sorry. Gue dulu kalau buat lagu, kalau gue lagi rusak. Rusak itu apa? Ya, secara motor Anda manusia. secara mental. Secara mental gue rusak banget. Jadi dulu gue sering buat lagu tuh kayak gitu kan. Dulu orang bilang kalau gue buat lagu tuh selalu galau lah. Galau. Terus kondisi sekarang ini gue jarang banget rusak. Jadi agak susah ya kan. Buat lagu tuh berarti lo harus dirusak dulu. Harus dirusak dulu baru buat lagu kan gitu. Nah, dan akhirnya gue pakai pola, gue selalu discuss ke teman-teman gue. Lo ada case gak sih? Lo ada case gak sih? Coba cerita sama gue gitu. Gue lagi mau berpikir nih. Nampung curhatan ya. Nah, terus ada satu teman gue cerita, ini agak menarik buat gue karena posisinya dia udah bertahan bertahun-tahun tuh dengan pasangannya gitu kan. Terus tiba-tiba nggak jadi. Terus dia cerita sama gue. Posisinya nggak jadi itu di hari itu tiba-tiba langsung nelpon gue. Terus cerita. Nggak jadi apa? Nggak jadi nikah? Nggak jadi nikah. Oh. Tapi udah bertahun-tahun pacarannya. Akhirnya. Aris nggak ada. Oh ya. Di luar ya? Damar jangan-jangan ya. Damar jangan-jangan ya. Dah. Giliran lu besok Damar. Iya. Ini anak Sepres ngapain kesini? Kalau sih, lu mau kesini kan? Dia mau ngepet ya. Jadi Sepres set B nih. Oke. Terus akhirnya dia cerita tuh. Itu cerita jam 1 malam kalau nggak salah. Oh dia curhat sama lu. Ya curhat sama lu. Lu paksa curhat jangan-jangan. Sambil dia pengen dapat inspirasi dipaksa itu kan. Lu cerita kalau nggak cerita gue bunuh lu. Oke, terus gue nggak minta dia cerita sih. Sebenarnya dia langsung dari telepon. Gue lagi ini nih, lagi kacau nih kata dia. Terus yaudah teman. Dan kebetulan gue sering nampung cerita anak-anak nih. Itu masalahnya sih. Kayak tempat misalnya curhat. Ya tempat curhat lah gitu kan. Karena kebiasaan itu sih. Jadi tapi gue jarang banget nanya, udah lo ceritanya. Jarang juga sih. Maksudnya tiba-tiba gue mau ngobrol cerita. Nah terus gue kena tuh ceritanya. Anjing gue bilang kenapa ya? Terus
Waduh ya udahlah, udah selesai tuh. Gue 2 jaman teleponnya dari jam 1. Jam 3 gue baru selesai tuh. Jam 3 terus gue ambil gitar, ya gue buat. Gue buat aja tuh. Besok paginya gue telepon dia, terus gue play ke dia gitu. Ya udah terus. Ya udah gue jadiin lagunya gitu. Oh ini jadi lagu ini cerita tentang orang yang gagal nikah ya? Ya gak restuin lah intinya. Gak direstuin. Gagal karena faktor gak direstuin. Ya karena faktor sosial ya. Biasalah kalau di Lampung tuh. Iya wajar. Gue dulu kayak gitu. Kenapa gue dapet istri orang Jakarta gitu Peng. Karena di Lampung dulu gue gak tahu sampai sekarang gue gak ngerti ya. Maksudnya image-nya tuh masih yang kayak musisi itu bukan pekerjaan gitu. Gak bisa menghidupi. Gitu. Padahal salah. Ceweknya udah cinta tapi bapaknya gak setuju ya kan. Padahal salah itu. Gue ngapel jam 9 Peng. Dari dalam itu dari kode. Jam 9. Pulang maksudnya kan. Lu jam 9 di kode. Gue dimatiin lampu depan. Gelap ya? Serius. Gue gak bohong. Itu jadinya bapaknya dukung tuh. Dimatiin. Lu dukung terus berdua kita pamit gitu ya. Ya. Mau ketemu ya sama Oh ya. Kacau nih. Tapi kalau kita pegawai negeri, itu dikasih nasi bro, ya kan? Dikasih nasi bro. Udah makan belum kamu nasi? Beda treatmentnya. Kenapa sih? Balik lagi sih Kak. Ada yang beberapa, tapi ada juga yang enggak. Enggak, gue dulu kayak gitu semua Peng. Kayak gitu semua gila loh. Gak terima dia. Gak terima. Ya karena kenapa? Mengingat masa lalu. Kenapa jadi? Karena kan gue pasti nggak mau jauh-jauh. Maksudnya gue dulu pengennya ya di Lampung sama aja lah gitu. Karena kan gue ngerasa orang tua gue di Lampung, orang tua si perempuan juga di Lampung juga. Ya. Jadi enak aja circle-nya gitu loh. Kalau kayak di Jakarta kan satu nih ya kan udah jauh. Biaya nikah jadi double ya kan. Jadi kayak kita harus bingung tinggal di mana, orang tua lu di sana, orang tua gue di sini. Kalau kita mau berkunjung ke orang tua biaya lagi, nanti ujung-ujungnya jadi ke situ gitu loh mikirnya. Iya kan, jadi gitu. Tapi nggak bisa disalahin juga. Kalau di luar kota kayak di Jakarta kan mindsetnya lebih kebuka Peng. Iya. Lebih kebuka gitu. Yang bahwasannya kalau kayak kerjanya apa nggak? Musisi om gitu. Musisinya kayak gimana nih ya kan? Main-mainan apa beneran gitu. Ya beneran om gitu kan, kerja beneran. Oh ya udah kalau beneran terusin dong gitu. Biar ngasilin uang gitu. Kalau lu main-mainan berarti cari kerjaan lain aja nggak gitu istilahnya kan. Nah kalau kita bilang kita sungguh-sungguh kerjaan itu, dia dukung gitu kerjaan itu. Ya udah, kalau ditanya paling bisa ngidupin anak gua nggak bisa om. Ya udah, anaknya mau nggak? Kamu mau nggak sama Angga ini? Mau. Ya udah, jadi. Simpel gitu kan. Tonika juga kan buat ibadah. Iya. Kan kayak gitu. Kalau di sini kan sektornya masih beda ya kan. Waktu itu ya, gue nggak tahu sekarang ya. Gue nggak ada rencana kawin lagi juga. Kacau. Cur. Lu udah berkeluarga? Udah gue. Udah. Ini kita jangan-jangan kalian jadi curhat keluarga nih. Jangan-jangan mau kawin lagi kalian dua ya. Kayaknya belum dulu. Kok belum dulu jangan ya, jangan. Tapi kalau lu bisa kena sama cerita yang orang gagal merit tadi, sedangkan lu udah merit gitu. Apa faktor sertek gitu? Oh enggak, jadi ini berhubungan sama lagu ya gitu kan. Jadi energi apa yang lu rasain ketika bisa tek gitu sampai tergerak lu bikin lagu? Gitu? Keadaan si yang cerita sama gua, keadaannya tuh lu pengen sesuatu tapi lu enggak bisa dapet tuh. Nah, kondisi itu tuh sebenarnya. Lu pengen sesuatu tapi lu gak bisa dapat gitu. Dan dia tuh cerita tuh sampai bener-bener apa ya? Ya dia kacau banget, gue jadi tahu. Kayak ada di lirik Fix You itu ya, lagu Fix You. When you try your best but you don't succeed. Kayak gitu ya. Iya. Lu udah coba yang terbaik tapi lu gak dapetin itu ya. Nah dan gue gak pernah ngangkat itu. Gue gak pernah ngangkat cerita itu gitu. Ya biasanya cerita ribut ya, pacaran ribut dan gitu kan ya, beda pendapat dan ini kayak lu udah berusaha tapi nggak bisa. Ceweknya mau sebenarnya, tapi karena dia ini banget sama keluarganya akhirnya, dan selesai dari situ selang berapa ya, nggak lama nikah dia. Itu yang buat dia kacau tuh. Nah sekarang kan gini fungsinya kan, ini kan yang nyanyiin Pepeng nih. Lu berarti kan punya beban untuk nangkep cerita ini dong gitu. Iya. Ya pengalamannya udah pernah dirasain soalnya. Jadi gue gak takut. Jadi lagu dia. Pernah gak sih lu?
Pernah? Enggak ya? Gak usah dibahas ya. Gak apa-apa bahas aja tau. Bahas aja. Aduh ini dia. Jadi lagu dia. Gue jadi hostnya nih, bahas lah coba. Senang lo ya. Jadi lagu dia tuh single yang mau keluar pertama ini. Sudah itu single yang kedua ya. Lagu gua gak jauh beda Kak. Tapi kalau ini memang gue yang ciptain, memang gue yang ngerasain. Jadi gue dapet cerita dari dia di lagu itu, gue dapet juga gitu feel-nya. Oh gitu. Ya kan harus kena dulu tuh. Benar. Gitu. Jadi apa ya bahasanya tuh nyatu ya gitu. Blend ya, blend. Nah kalau di lagu kedua tuh sama sih. Tapi ini tentang gue yang pacaran juga bertahun-tahun. Yang bahwa memang pada akhirnya tuh gak jamin. Kita pacaran nih, ya kan? Ibarat main bola nih, ya kan? Bola 9. Bola juga. Iya. Iya gak sih? Karambol. Bola 8, 9 lagi kampret. Karambol bukan? Bola 8 ya? Lu ngomongin apa sih? Udah masukin, yang terakhir dimasukin sama orang. Kan begitu. Iya, gitu. Jadi sama aja, ibarat pacaran tuh, pacaran yang lama tuh gak menjamin bahwa itu bakal jadi jodoh kita. Gila. Ada backsound gak Cey? Sedih. Enggak, gue gak sedih nih Bang. Gue sedih. Enggak, gue gak sedih. Deng. Ya udah mau harusnya udah. ada Ray harusnya. Harusnya ada Ray ya kan. Aduh Ray Terus jadinya sama dia. lagi. Iya. Jadi lagu dia ke lagu gua memang berhubungan juga sih. Dan ceritanya mirip-mirip gitu. Dan rasanya gak lupa ya. Ya. Iya. Rasa apa nih? Ya rasa lagunya. Nah kalau gua bedanya di lagu gua itu tentang gua banget. Nah tapi kalau di lagu dia berarti kan gua harus masuk nih ke lagu dia. Iya benar. Gitu kan. Benar. Dan gua dengar ceritanya, gua baca liriknya. Jir ini kena juga di gua. Gitu. Gua banget nih. Nah kalau dia bedanya gak direstuin ya. Iya gak direstuin. Sedikit bahasanya gak direstuin. Kalau gua sih memang pure karena memang gak jodoh. Enggak. Gitu. Padahal Pilihan kita sudah susun semua. Sudah bahasanya ngebina semua dari nol gitu. Sampai kita benar-benar niat mau merit. Tapi karena perbedaan pandangan politik waktu itu. Pandangan politik. Lu kenapa sih? Enggak lu kenapa? Kita pisah. Iya makanya Iya, gitu. Itu masalahnya lu kenapa? Apanya itu lu kan kenapa? bangke banget kan bilang kita gak jodoh. Gak jodoh tuh Iya, klise makanya. banget lu anjing. No. Enggak kalau gue jelas tuh itu enggak direstuin Iya, tuh. nggak Keadaannya jodoh. enggak jodoh Nggak akhirnya jodoh, ya ya kan. kan? Nikah sama orang lain gitu. Iya, Lu pada kagak bantuin gue ya. Enggak jadi karena gue gak jodoh. jadi ini itu gak jodoh. hostnya dua nih tuh. Ayo lo mati lo. Jadi lu gimana? Apakah karena dulu cewek lu dulu pilih Prabowo lu Jokowi apa kayak gimana? Ya udah kita enggak jodoh gitu kan enggak masuk gitu, men. Coba Ya enggak, karena ada sesuatu masalah gitu. Enggak. Oh. Yang akhirnya memang harus gue kita jadi nggak bisa pisah. tuh ngisi instrumennya. Bisa, Gua udah nggak dapet direkam kok banget sama dia feel-nya. kemarin bisa udah lu rekam. Enggak lu kenapa sih? Udah lu rekam kok kemarin. Gue agak lupa emang pertanyaan ini gue lupa. Coba Jadi enggak loh, ini story ini kan jadi penyebab orang pengen dengerin lagu itu. iya dong. Nanti kan kita nyanyiin sih. Boleh coba. Nah, kita ngopi dulu. Biar asik. Panik dia panik dia. Kok gue jadi bela dia? Enggak, iya fair kok ini. Ini Indonesia yang nonton, Bay. Yang Bahaya, Bay. lu jangan buat keluar dari sini jadi bubar bandnya. Belum mulai sih. Jadi bubar. Belum mulai udah bubar. Fair lah ya kan. Jadi gini, poinnya adalah ya itu tadi kan kita harus ngasih alasan orang lain kenapa dia harus denger lagu kita gitu kan. Alasannya sedalam itu Kak gitu. Nanti terjawab di lirik kok. Gitu ya. Iya dong. Itu yang pertama. Apa lu mau ngomong apa lagi? Lirik gue udah jelas tuh arahnya kedua, kemana. PR-nya penyanyi ini kan kenapa gue berangkat dari cerita ya kan. Tugas penyanyi ini kan bukan cuma sekedar bernyanyi di sebuah lagu ya kan. Tapi dia penyampai pesan. Iya. Kalau yang nyampein pesan gak tahu apa yang disampaikan. Apa? Interpretasi. Yes. Bush. Apa jadi pesannya itu? Udah kan tadi udah dibahas, nggak perlu bahas lagi. Yang lain dong bahasnya. Suka bikin panik. Lagu ini kan dalam bro. Ada lagu yang diangkat jadi layar lebar loh. Kita layar tancap dulu. Lo tahu gak sih kalau seandainya lagu lu, misalkan dari lagu lu bisa lahir web series yang banyak di anak-anak Lampung. Kalau cerita ini memang menarik. Ada juga jadi buku. Ada juga kebalikannya. Dari web series jadi lagu. Ntar dulu, cerita dia udah selesai belum nih? Dia pengalihan isu guys. Ya gak selesai dulu cerita lu, baru cerita di lagu gua nanti. Oh iya. Iya gak? Ya kalau gue udah jelas kan nggak direstuin tuh kan. Endingnya? Endingnya itu udah gue nggak terima tuh dia gitu kan. Udah lu sama yang udah jelas aja nih ya kan.
Saya dari situ dia merit tuh, ya kan. Kacau nih ya orangnya ya kan. Terus yang single kedua nih gue nggak tahu nih cerita apa nih. Ya. Terus gue buka nih. Harus. Ini soalnya judul podcastnya nanti buka-bukaan soal lagu. Iya kan? Beda. Ya, jadi serius ya. Iya dong. Lagu lu udah beres ya? Tadi serius cuy. Lagu lu udah beres ya? Lagu lu udah beres. Berarti lanjut ke lagu. Kan bukan soal lagu. Konklusinya, kesimpulannya adalah alasan orang buat denger lagu lu. Kan kayak gitu. Mungkin orang yang denger lagu gua, mungkin ada yang pernah satu rasa sama gua. Iya, nah kan. Iya kan, begitu. Tapi kayaknya kebanyakan juga begitu deh. Tergantung interpretasi lu kan. Karena gue bilang dari awal tadi, pacaran yang lama itu gak ngejamin bahwa dia jodoh lu. Nah di lagu itu tuh pun gue masukin. Lu kenapa ngelirik-lirik dia? Enggak juga. Kan gue jawab kalau lu tadi. Okay. Kan lu nanya gue. Terusin aja. Kenapa kita jadi debat di sini? Kenapa gak di luar? Kenapa harus di podcast gitu? Gak kacau podcast ini jadi. Biasanya yang kacau nih naik loh. Gue mau pesan lo buat band-band baru yang baru mau mulai. Jangan kesini dulu dah. Mulai dulu baru kesini. Siapin mental dulu ya. Aduh. Soalnya parah Kangga nih tahu, boy. Tahu ya. Soalnya kan gini kan, ending dari semuanya kan jadi kan kita pengen ngasih sesuatu yang baru kan buat pendengar kan. Jadi fresh ya kan, jadi kayak quality yang kita tawarin. Iya gak sih? Quality yang kita tawarin tuh kayak gimana gitu. Ini kan ngomongin lagu nih. Ini gue belum masuk ke musik loh. Ini gue belum masuk ke musik. Gue baru ngomongin lagu gitu. Karena kan yang dijual memang lirik, Peng. Ya kan? Di dalam lirik itu ya ada cerita yang dibalut lirik sebenarnya gitu tuh. Yang dibalut lirik. Jadi kita berangkat dari kejujuran dan story-nya gitu. Sedekat apa lu sama lagu ini kan kayak gitu. Nah, itu kan yang bisa cara kerjanya kayak gitu. Cara kerjanya adalah ketika lu nyumbangin energi lu yang besar ke dalam lagu itu, maka yang diterima orang pun sama. Chef Juna jago masak gitu. Saat dia lagi terganggu psikisnya misalkan gitu ya, lagi drop lagi apa disuruh masak, jadinya juga ya secara profesional dia tahu gitu loh, tapi energi yang dia sumbangin itu kayaknya beda gitu kan. Secara masak dia bener. Tapi bakal berbeda rasanya kan kayak gitu, Bro. Karena dia lagi rusak. Kalau kayak masalah notasi, nada dan lain-lain ya kan, itu masalahnya di ilham lah istilahnya kan kita bicara yang itulah ya kan, balutan lirik juga ilham lah jatuhnya gitu. Yang kan kata-kata satu kata cinta gitu, tapi beda penyanyi beda cara nyanyiinnya, nadanya beda, notasinya beda, cengkoknya beda, itu kan tergantung itunya gitu. Tapi yang kekuatan satu lirik itu dibalut sama story yang begitu dekat sama penciptaan lagu tadi, itu akan lebih dahsyat gitu loh. Karena datangnya kan kayak misalkan story ya. Emang kita yang buat cerita itu enggak kan gitu, tapi cerita yang nyata yang datangnya memang takdir gitu kan. Terus dikembangin jadi lagu. Keresahan yang daripada jadi depresi yang begitu kuat, mendingan jadi seni gitu kan, jadi karya kan. Lebih bagus ya kan. Terus kayak gimana? Apanya nih? Belum selesai nih lagu. Kalian pengalian isu terus ya? Ya enggak sih. Jadi kalau endingnya dari lagu gue tuh. Ya konklusinya apa deh? Dari gak jodoh. Ya udah gak jodoh gitu. Ya. Jadi waktu itu gue putus. Setelah gue sudah merencanakan ayo kita married. Ya kan. Begitu beberapa bulan ke depan gue mau married. Ternyata di situ ada masalah. Gue sama dia. Dari faktor banyak. Perbedaan pandangan politik tadi. Nah bisa dari situ. Terus ya kalau gue buka juga gak etis lah sebenarnya. Karena ini bahaya juga kan. Nanti malah jadi sebuah polemik yang gak selesai gitu. Padahal udah masa lalu. Akhirnya kenapa gue bilang gak jodoh. Karena tadi kita memang udah mutusin untuk ya udah kita berhenti deh. Gitu. Dewasa lah ya. Iya. Padahal semua sudah direncanakan Kak. Tapi bubarnya waktu itu baik-baik. Baik-baik. Gak ghosting-ghostingan kan? Gak ghosting. Kalau ghosting kayaknya awal sih ya. Pastilah kalau ghosting. Bikin prahara dulu ya kan? Tapi gue sampai sekarang tuh belum pernah ketemu. Dari terakhir dia ngucap, gue ngucap. Sampai sekarang tuh gue gak pernah ketemu. Artinya kalau yang dimaksud ghosting tuh lebih dari ghosting itu. Lama banget. Dan bukan berharap gue pengen ketemu atau apa enggak. Tapi tidak menyebabkan masalah lah.
Ya kita selesai itu udah baik-baik. Lu dengan jalan lu, gue dengan jalan gue. Oke, di balik lagu kan ada pesennya. Iya. Nah, Maaf Mas, deketin dikit mic-nya. pesan apa yang mau lo sampein dari pesan apa, Gung, yang mau disampaikan untuk single kalian ini dari lagu tadi? Ya konklusinya apa? Pesan apa sih yang mau ditangkap, yang mau lo sampein ke orang lain itu tentang lagu lo tuh? Kan lo nggak cuma sekedar berbagi cerita dong, Iya. ya kan? Tapi ada pesan yang misal nih kan lagunya sedih banget gitu. Sebenarnya ternyata di balik lagu itu pesannya adalah ngajak orang untuk nggak sedih ternyata gitu kan. Nah terus pesan apa yang mau lo bagi gitu ke orang? Lo dulu apa gue dulu? Lo ding. Sweet aja lah. Lo ding. Ya sudah. So. Apa sih? Kenapa Gung? Ya tetap sih keadaan itu kan nggak melulu lemah ya. Maksudnya kadang tuh ada baik, ada buruk, ada jatuh, ada bangkit ya kan. Nah, terus di beberapa lirik tuh juga yang memang gue bilangnya apa itu ya keadaannya, ikhlas deh kali ya. Ya ikhlas. Jadi maksudnya ya udah nggak semuanya tuh yang lo rencanain tuh lo bisa sesuai dengan apa yang udah lo pengenin gitu kan. Wah udah kayak gini nih, udah kayak gini kan. Ya pesannya tuh besok tuh masih ada yang lebih baik lah gitu. Kayak gitu sih. Hari esok lebih baik. Iya, hari esok lebih baik gitu. Berarti pesannya tuh kalau dewasa nyikapin ini ya, gitu. Karena besok itu masih panjang gitu. Iya, masih panjang gitu ya. Ya lebih ke ikhlas sih tadi gue di lirik itu tuh ada yang kayak apa sih? Udah sih biar gue aja gitu. Biar gue aja udah. Kamu jangan gitu. Iya. Biar aku aja. Berat kamu gak akan kuat ya kan. Kayak film ya. Kayak sambel ya, sambel Dilan. Lampung punya tuh. Banget. Sambil Dilan kamu, ini macam-macam. Pedas itu ya. Nggak Pulau Jawa kayak kita ini. Udah belum? Udah gitu aja pesannya. Udah. Pesannya kayak gitu sih. Tapi terasi Dilan itu emang beneran. Kenapa jadi ngomongin terasi? Tapi enak banget terus ya. Hah? Campur duren. Itu bener gak sih kalau ada apa namanya, ada tikus mati di situ juga gitu? Allah, ya enggak lah. Cadah, enggak sih. Kita ngobrol apa dia orang nih. Gue gak ngerti tuh tikus mati. Gak ngerti gue, malah gak ngerti gue. Iya kan namanya kan terasi kumpulin gitu kan. Kan pasti tikus kan nyium tuh baunya. Terus dia di situ keenakan meninggal dari situ. Terus keenakan mati bange weh. Mati ke bange ini. Mati ke bange. Seru ya podcast ini. Seru banget lu sih itu. Ya, kita harus mengangkat budaya Lampung dong. Iya. Jadi jangan malu dengan logat-logat IAG. Orang sih enggak lah ya, enggak bukan gitu lah ya. Iya. Olahannya bagus lah. Bagus kok. Walaupun tikus mati itu bagus, tikus mati itu. Iya. Ya, bukan tikusnya. Iya dong, pasti kan kayak gitu. Kayak kita makanan biasa aja didiemin ada lalernya, Iya. ya kan. Semut. Laler tuh mati juga. Mati bangi. Ternyata yang mati di situ bukan cuma tikus, laler, kecoa, semut semuanya mati semua di situ. Kalau taruh kebo di situ, kebo juga mati di situ tuh. Tapi gitu, walaupun apapun yang mati di situ pokoknya gue makan gitu, pokoknya udah gitu aja lah. Ya kan? Dulu, nanti Dari lagu ke tikus tuh. jauh ya. Jauh. Dekat. Tikus lagu. Itu gara-gara. Tapi emang tikus tuh harus ngerasain dia. Story lagu itu kayak mana. Iya, karena rindu itu berat. Bodoh amat. Terus lagunya apa? Pengen pesennya di lagu itu apa gitu yang mau lu sampein dari itu? Kan lu gak mau bagi cerita lu galau, terus orang lain harus ngertiin lu. Oh lu galau Peng. Bodoh amat ya kan. Serah lu lah, suka-suka lu lah ya kan. Jadi kalau lagu gue tuh lebih ke awalnya gue cerita. Jadi gue tuh yang gak sanggup dengan keadaan yang waduh gue udah mau deket merit kok. Malah kayak begini ya gitu. Nah pesan terakhir dari lagu gue itu maksudnya dari keseluruhan. Ya ketika lu ngambil keputusan, berarti lu jangan nyesel. Iya. Itu yang dari lagu gue. Ketika lu sudah ngambil keputusan, ya udah jangan nyesel, jalanin. Gitu. Walaupun gue nggak tahu dia nyesel atau enggak, gue nyesel atau enggak. Kalau gue sih, lu nyesel nggak? Enggak. Karena memang balik tadi, kita ditakdirkan, dijodohkan tuh memang sudah ada tempatnya gitu. Kalau memang bukan tempatnya belum jodoh. Jadi ketika
gue bicara lagu itu endingnya adalah ya udah ketika lu sudah ngambil keputusan berarti lu jangan nyesel sama keputusan itu. Karena kebanyakan orang setelah mungkin yang sama ngerasain sama yang gue rasain di lagu ini, mereka nyesel Kak. Iya. Iya kan? Padahal itu adalah cinta sejati. Padahal kan belum tentu gitu. Iya. Allah itu punya rencana baik buat ngasih kita juga yang baik. Tapi gitu. awal-awal lu nyesel kayaknya. Ya kalau awal mah bukan nyesel sih gue. Awal-awal dia gak nyesel, nego malah balikan lagi. Balikan sel gitu gak? Nego sel gitu. Enggak sih, tapi itu yang... Enggak, sel itu siapa? Sel apa sih? Ini kok baru lagi, nanti dikira orang Seli lagi. Seli mana gue gak kenal, ngaco lo. Enggak, maksudnya lo mau balikan gue diskon nih. Oh sel, Sale gitu. Sale tulisannya. Sale tetangga gue. Kan Sale. Iya. Tapi sekarang mau udah lewat lo itu ya. Dulu kacau banget lo. Ya kacaunya gue bukan mau balikan sih. Lebih ke kayak gini ya. Oh, udah lo susun. Itu kacau juga gue. Karena semua udah tersusun gitu. Dari fitting kebaya, fitting jas, terus foto pre-wed. Terus kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama orang catering. Udah ke gedung, bahkan DP. Ya, acara tinggal beberapa bulan lagi. Terus tiba-tiba putus. Oh, itu yang bikin drop. Miris lah ya. Ya sedihnya di situ. Tapi balik kalau memang gak jodoh kayak gue gitu. Mungkin ada yang orang lain pengen minta balikan gitu. Tapi kenapa saat itu gue tuh cuman menikmati sedih aja gitu. Bukan mau balikan. Ya gue sadar aja. Berarti emang dia ini bukan jodoh gue. Nah ketika keputusan itu sudah diambil udah jangan diseselin gitu. Jadi gue gak menyalahkan dia gak menyalahkan gue. Ini memang jalan kita ya udah. Gue juga gak nyesel dengan keputusan gue, lu juga jangan nyesel. Jadi ketika lu sudah ngambil keputusan, setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Iya. Iya kan? Gue gak pernah denger cerita ini nih, baru di sini. Gue gak pernah ceritain. Jadi berarti lu gak masuk di lagu gue, lu gak menjiwai. Lu gak bisa gitarin lu. Enggak berarti nanti gak dapet lagi lagu lu doang yang bagus. Produksi enggak bener nih, ini catat ya. Enggak berarti lu enggak full ceritanya tuh. Berarti produksi lagu kedua kemarin gua ganti tuh Kato. Karena ceritanya gak nyampe tuh gua. Ulang. Gua ntar gua kerjain ulang. Gue take ulang kayaknya. Udah lu aduh. Enggak lagu kemarin 2 tahun. 2 tahun kagak kelar. Ini mau dirubah lagi. Waduh keburu tua ini. Keburu tua ini. Enggak kalau 2 tahun tuh ya mungkin jodohnya sama Sintesa. Ya kan jodohnya sama Sintesa. Benar sih ada. Ya kan maksudnya waktu itu mau dikerjain tiba-tiba pending ya karena reguler ya anak-anak kan. Pending. Reguler. Pengalihan. Reguler. Ya pending. Akhirnya ketemu Sintesa. Coba deh. Oke lah. Cheers. Biar enak ngobrolnya. Enggak tadi gue denger dia minum di mic tuh. Gitu loh. Coba dah. Enak ya. Iya. Wah kan. Ada ya. Ada semua gitu. Kalau vokalis lain bos bunyinya. Gue gak denger apa-apa coy. Injak overdrive-nya. Treble ya. Gue gak ada echo ya. Ngomong-ngomong baju yang gue pakai bagus gak sih? Ini ada yang bajunya Bonik. Wah, nickname ya. Pantes. Ini dark grey. Tadi Bonik sih ngobrol sama gua. Hoodie. Ya kayak 3 orang kan tadi lu bilang sama gua. 3 orang nih, 3 orang tuh personilnya nih. XL ya gua, XL. Tapi kalau lu diminta produk yang endorse lo gitu, terus dia di previewin gitu, preview misalkan ini baju Bonik nih kayak gue nih bilang nih kan ini ada hoodie-nya, ada long line loh, ya kan lagi tren anak-anak sekarang nih, jarang banget loh yang kayak gitu yang mau preview. Gini nih kan kita kan mikir nih orang endorse kita baju misalkan gitu ya, kita tuh udah keburu seneng aja, kita dikasih baju. Itu ya. Yang kedua kita ngerasa, berarti gue udah artis dong di endorse. Oh iya itu. Kayak gitu tuh. Pandangannya nah kita gitu tuh lupa kalau teman kita tuh lagi usaha bro. Iya. Kita tuh lupa kalau teman-teman kita lagi bukan. Ada yang kayak gitu tah? Iya banyak. Panggil dong kesini panggil ngobrol. Lu bahas dong kasih gitu. Tahu itu dong. Harus kasih tahu tuh. Iya banyak dong. Jadi itu attitude tuh. Lu harus edukasi tuh. Iya jadi maksud gue kan kalau misalkan kita punya temen yang ya artinya
tolong dong pakai terus. Iya. Nah kita juga punya beban moral ya, maksudnya dong. gitu ya, beban moral yang nggak usah diminta sih harusnya. Ini gue pakai bajunya nickname ya kan, bajunya nickname. Paling nggak kan kita support di Instagram mungkin ya kan. Nickname ini kalau mau beli di sini ya. Kan kayak gitu, standarnya kan kayak gitu. Ada bantuan dari kita yang sifatnya amin jadi rezeki kan buat yang udah dukung gitu. Aksi saling supportnya itu maksud gue di brand Lampung itu. Jadi arahnya bukan kejar endorser ya maksud gue ya. Tapi aksi saling supportnya yang mau diangkat itu bro. Iya kan? Kalian kayak gitu gak sih kalau misalkan apa atau ngerasa kayak gimana kalian nunggu? Kalian nih siapa nih? Agung apa gue dulu nih? Lu dulu deh pandangan kalian tentang itu. Kenapa gue terus sih dari tadi ya? Enggak sih, kalau gue sejauh ini Kak. Aris panggil deh. ya sini ya. Sejauh ini kalau gue Kak. Lu kalau ada orang minta bantuan sama lu gitu. Iya sejauh ini. Sikap lu kayak gimana? Sejauh ini orang kalau yang ke Instagram band ya, The Fadis itu mereka kirim baju. Dan gue tuh gak nyebut gue endorse. Bukan. Iya, gue gak nyebut itu endorse. Dan sedikit pun boleh nih, yang nonton, yang tahu, yang pernah ngasih sesuatu ke The Fadis, gue bilang makasih banget. Tapi gue gak pernah minta seperak budek pun untuk gue uangkan. Tapi justru gimana caranya orang yang ngasih sesuatu ke gue, berarti dia sudah nganggap gue tuh ada nilai lebih. Iya kan? Nah gue bantu full. Contoh, bunyi apa nih? Kaget gue. Ada di sini bunyinya, lo gak denger lo ya kan? Orang-orang tertentu doang yang dengar. Gue kaget tuh soalnya. Gue denger apa? Apa kabar gue? Lu kok ngomong jorok lo? Nah terus pernah ada yang kasih apa namanya tuh? Jersey ke gue, jersey futsal. Terus dia kasih Instagramnya, bang kita mau kasih ini, boleh ya bang minta tolong? Siap gue bilang. Jadi setelah barang itu nyampe, terus hari Kamis kita main futsal ya kan, itu langsung gue videoin, gue kirim ke dia, terus gue share ke Instagram. Jadi gue benar-benar bantu tuh tulus, bukan berarti langsung gue uangkan gitu, enggak kan. Kalau itu kan ya kita sadar diri lah ya. Dan sesuatunya yang tadi kata lu di luar, kita baru berapa sih viewersnya gitu ya kan. Terus lu udah mau sombong-sombongan, emang lu siapa sih gitu kan. Kecuali bahasanya yang tadi ada memang produk itu besar. Terus kita memang dalam hal ini jadi pengaruh buat ngajak orang. Mungkin gue bakal sebut gitu. Tapi dengan nominal bukan yang saklek juga. Ada deal-dealan. Yaudah kalau gue promosiin gue dapat apa. Terus kalau lu kalau gue juga bisa kasih lu apa gitu kan. Jadi take and give-nya ada. Kalau gue sih itu. Aksi support. Benar support. Buat brand lokal sih yang memang harus. Apalagi Bonik. Kok balik ke Bonik? 3 Kak. 6 lah. Ya 3 itu kan 3 orang. Pikirin aja kalau ganti bajunya berapa gitu loh. Oh iya. Nah, berarti ada 6 preview bercanda dong kan? di situ. Biasa jangan sampai juga ya kan 3 yang dikasih 6 baju yang preview vokalis doang. Vokalis doang ya. Lu jangan gak ini. Coba sekalian aja. Lu gimana? Lu tanggapan lu gimana, Gung? Itu enggak gini loh. Ini dampaknya kayak gini, Gung. Itulah kenapa vokalis jadi lebih terkenal daripada pemain band lainnya gitu loh. Lu ngerasain gitu cuy? Pasti. Kan lu gitaris kan ya? Pasti. Sama gitu ya? Pasti. Kenapa? Lu gak mau jadi vokalis? Enggak. Besok gini formasinya kita dirubah. Drummer paling depan, gue yang belakang. Gak bisa kayak gitu. Ya, kali aja. Lu jangan sombong dong lo. Lu gak bisa kayak gitu. Lu gak sombong maksud gue lo. Kalau on stage itu suara the king of the stage gitu. Suara itu vokal itu the king of the stage. Dia gak bukan mau the king ya. of the lips ya. Rajanya. Aduh kok kesini. Jadi lu sehebat-hebatnya Ingwi Malam Stain ya kan. Hebatnya Dewa Gitar sekalipun. Nongol satu vokalis, kingnya berubah. Dia jadi kingnya dia nih ya kan. King on stage-nya dia nih. Tapi nongol dari satu vokalis, udah. Walaupun dia nyanyinya biasa-biasa aja gitu. Kingnya kayak gitu. Karena dia penyampai pesan, itu poinnya di situ ya, bukan tugas dia cuman penyanyi, karena dia penyampai pesan, pendelivery itu. Nah, itu maksud gue kan nggak bisa kita tuangin lewat
just main gitar. Mungkin aja lu main gitar pakai bajunya Bonik misalkan ya, atau teman-teman yang pakai baju jersey mungkin ya. Mungkin pakai baju Itali. Mungkin bisa coba pakai baju nanti baju bola. Baju Juventus. Oh, Juve banyak banget, Kak. Udah banyak. Enggak suka ya? Hah? Enggak suka? Suka. Ya kan. Lo perasaan gue main kesini ada, main kesitu ada. Oh, yang lain dong. Iya, kan kayak gitu kan. Bisa aja kan nyampein, kan delivery-nya yang mahal itu gitu loh. Sebenarnya di situ ya, walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi kalau kita mendelivery dengan baik, insya Allah sih ada. Juga baik. Iya sih, kan kayak gitu. Kan kita pernah juga bantu kawan, ya kan? Lupa gue. Oh gitu. Gue kalau soal bantu-bantu gue gak mau inget lah. Gak mau inget gue, lupain aja. Enggak maksud gue berhubungan dengan ini. Oh iya. Lo kok jadi matain gue sih? Kan dia ini mau pencitraan, Pak. Iya. Kan kalau dia seorang yang dermawan gitu. Gak usah disebut gitu. Terus dekat. Tapi boleh juga sih ngomongin. Coba jelasin dulu kebaikan. Ria ya. Kemarin gue ngebantu. Bantu temen gue. Enggak. Ria ya. Jangan. Enggak bagus itu. Nah, kalau ngomongin musik deh. Nah, ini masuk ke ranah musik nih, Gung. Ya kan. Musik ya, kayak gimana nih? Arah musik yang kalian usung itu kayak gimana di luar genre Britpop ya? Maksudnya khasnya kan beda-beda juga nih. Iya. Britpop inspire-nya dari mana? Britpop yang apa? Silakan Mas Agung yang jawab. Jadi musiknya kan jelas nih. Jadi orang juga bisa gini. Jadi gini loh, ketika musik dan dibalut lagu itu jadi, hingganya nanti media kayak gua, media kayak radio, TV dan lain-lain kan hanya media yang bisa mengklaim itu, mengklasifikasikan sebuah musik. Iya betul. Anak musiknya nggak bisa. Iya. Hanya media yang bisa ngeklaim itu. Oke. Oh, karyanya di ini berarti ada di segmen ini nih, ya kan? Dia di sini nih. Dia di sini nih, dia di sini gitu. Itu kayak gimana arahnya? Arah musiknya kan Britpop boleh aja dong, ya kan boleh. Tapi kayak gimana nih arahnya? Orang biar kepo sama lagunya kan, penasaran nih sama lagunya. Sebenarnya sih basicnya pop ya. Basicnya pop. Terus karena apa sih? Gue lihat perkembangan musik. Kalau tes anak-anak sih, ya dia Britpop. Gue juga nggak jauh dari situ sih ya kan. Gitu. Gue suka yang lebih ke nuansa-nuansa gitu kan. Lebih ke nuansa-nuansa, nggak jauh-jauh dari situ sih. Poinnya sih sebenarnya gue bermain dengan jujur aja sih ya. Gue bermain dengan jujur. Walaupun sekarang tuh tahun sekarang tuh eranya tuh ini gitu kan. Kayak dari zaman apa sih? Zamannya Melayu, semua itu akhirnya jadi Melayu gitu kan. Jadi Melayu gitu. Gue juga sempat kemarin denger tuh materi The Potter yang baru ya kan. Itu jauh banget dari yang sebelumnya ya kan. Dari yang lama jauh banget gitu kan. Gue gak ngerti itu tujuannya apa gitu kan. Mungkin berusaha, ternyata jujurnya tuh seperti ini gitu kan. Gue gak tahu nih ya kan. Melayu karena industri ya kan, ikut-ikutan atau memang ternyata rasanya tuh yang kayak gini ternyata nih. Jadi gue nggak pernah mikirin apa sih ini harus gue buat seperti ini, harus gue nggak pernah gitu sih. Dan kebetulan karena anak-anak reguler kan jadi materi referensi apa aja masuk banyak kan ya jadinya ya kan gitu. Nah, kalau untuk lagu sendiri deh, kalau untuk lagu ini inspire-nya dari mana gitu, musik yang kayak gimana gitu, atau lo dengerin siapa, apa gitu. Apa ya, kalau untuk lagu ini ya? Untuk lagu ini ya. Kalau untuk inspirasi mah di mana aja gitu, lo banyak dengerin apa aja gitu. Tapi ini lebih ke lagu ini. Apa ya, kalau untuk dari segi instrumennya sih nggak jauh-jauh, kalau misalnya kayak Bule siapa ya, Kode Line gitu. Oke. Ya Kode Line. Ini kan ketemu nih arahnya, ya kan? Ketemu, gitu. Tapi dengan taste vokalnya Pepeng gitu kan. Arahnya kayak ya itu delivery, ya kan beda kita ranahnya beda tuh, ya kan? Kan kita nggak tahu outputnya kayak gimana nih. Tapi kira-kira ini ceritanya, ini balutan musiknya gitu. Kayak contohnya kayak Andre and the Backbone lah. Semua media tuh sepakat kalau itu lagu pop. Tapi bajunya kemasannya rock gitu kan. Ya, rock yang dia dengerin tuh apa tuh, kan kayak gitu tuh. Sisanya di delivery dengan baik sama Andre and the Backbone gitu kan. Kalau bedahnya kan kayak gitu. Tapi ternyata walaupun maksudnya si grup band ini beda, ya bebas. Ini kan media yang membicarakan itu gitu kan. Itu kayak gimana? Kayak gitu ya tadi maksudnya Kode Line dan lain-lainnya gitu ya. Berarti
ini notnya panjang-panjang dong ya. Temponya lambat ya. Ada yang lambat, ada enggak. Ya satu album beda-beda sih. Tapi di lagu Agung memang agak sedikit nyiksa gue dia. Iya dong ya kan. Wow. Kalau dia bilang chord line kan itu kan. Lu bisa gak setinggi nih? Nah iya gitu, not yang tinggi. Oh iya oke. Napas yang panjang. Terus kemarin dia main ke rumah, apa kita turun chord? Oh jangan, nanti gak dapat lagi rasanya gitu. Dan nah persoalan chord tuh. Iya itu gue sepakat. Itu gue sepakat tuh sama yang ngimbangin sama rasa itu gue sepakat. Yeah. Soalnya kalau kayak gue sendiri gitu ya, chord tuh bener-bener. Iya pertama karena range vokal ya kan. Terus penentuan chord sendiri di mana biar range vokalnya bisa nyampe atasnya semana, bawahnya semana gitu kan. Itu kalau kayak gue untuk Kiki gitu ya. Itu kalau perlu naik setengah deh gitu kan. Iya. Yang bener-bener yang sampai penentuan itu harus bener-bener pas gitu. Iya. Kadang gue juga perlu gue ngobrol sama anak. Kayak misalnya akhirnya ketemu di crash gue harus tuning turun setengah gitu kan. Akhirnya demi biar apa sih dapat gitu kan? Iya kan. Karena dia ada dua faktor tuh dia. Antara dia nyaman sama ini harusnya dapat gitu kan. Audio rekam. Kecuali live ya. Kecuali live enggak apa-apa. Ya itu sih itu yang agak ini kemarin gue PR banget pas take aduh gitu kan. Ini ketinggian lo kayaknya gitu kan. Terus tapi ketika gue turunin nggak kena nih gitu, gue nggak nyampe nih. Gitu feelnya nggak nyampe. Terus gue akhirnya dia menyanggupi ya udah oke nggak masalah gue nggak masalah. Itu kan faktor ini sih terbiasa juga kan, faktor terbiasa juga gitu kan. Akhirnya terus dan lain-lain gitu. Masalah live ya karena durasi ya mungkin kita akhirnya mengamankan kan, kita turun satu atau gimana gitu. Lihat Cikon capek atau enggak. Iya gitu. Terus kalau menurut kalian nih untuk lagu ini kansnya kayak gimana di industri musik? Wah itu dalam keadaan kayak gini ya peluang gue nggak tahu ini kan ngomongin peluang optimis dong. Oh iya nggak kita perlu strategi juga itu masalahnya kan kalian harus udah pola ukurnya gini kalau masuk ranahnya sebuah produk jadi ya kan berarti kan ngomongin kompetitor ya kan kita ngomongin bukan kompetitor deh yang serupa yang satu segmen dengan kalian sudah menghitung itu banyak kan banget. kita harus ngomongin skalanya industri musik Indonesia misalkan gitu ya. Misalkan kalian ada berarti gue saingan sama Noah, saingan sama Ivan Seventeen, saingan sama ya kan yang serupa sama itu dong. Iya betul. Iya dong harus fair dong. Harus fair. Karena ini kan terpublish secara nasional walaupun kita ada di Lampung. Iya betul. Iyalah. Makanya nama gue tuh Ferdi. Iya fair. Selalu fair. Kansnya kayak gimana menurut kalian? Kecuali kalau misalkan kalian merilis aja gue gak bakal nanya ini. Iya. Gue gak bakal tanya ini. Karena Jadi rilis. Iya gue gak bakal tanya ini. Iya. Tapi ini kan lebih ke jangka panjang. Jangka panjang ya. Ya kan kayak gimana? Apa cuman project main-main aja atau gimana? Iya main-main. Inilah ya kan. Kacau. Ini sorry nih kalau pertanyaannya banyak kritis nih ya kan. Tapi ini apapun jawaban kalian tuh jadi acuan orang-orang mau denger karya kalian lah. Intinya gitu. Cypress udah tegang. Oh dia ini mata-mata ini jangan-jangan. Jadi dia nyiapin mental dia. Latihan deh besok. Nyiapin mental. Oh ini iya. Lu udah kabarin anak-anak belum? Siap-siap. Jadi gimana Cypress? Ini seru banget nih pertanyaannya. Jadi apa ya? Kalau gue baca sih masalah strategi ya. Kalau zaman sekarang tuh kan karena banyaknya digital kan. Ya banyak lah ada apa? Gue belum apa sebutin ya. TikTok ya kan. TikTok terus apa lagi ya? Live streaming tuh ya. Bigo dan lain-lain itu kan. Ya. Terus kayak gue lihat beberapa akhirnya tuh viral gara-gara TikTok ya kan dan lain-lain gitu. Sebenarnya nggak ada salah juga dicoba sih. Karena kalau mau ngurusin naik lewat apa ya? Apa sih zaman dulu tuh? Berapa juta keping dan lain-lain itu kan udah nggak ada. Jalan fisik ya kan udah nggak ada tuh kayaknya kan. Maksudnya susah juga. Terus ya digital itulah yang paling yang bisa kalau boleh gue petain kayak gini deh. Industri musik saat ini masuk ke era streaming namanya. Iya streaming itu. Era streaming karena kalau yang kayak era keempat, era pertama itu pita. Iya. Kemudian ke CD, kemudian era tiganya tuh downloader, ada NSP itu era ketiga itu. Nah sekarang era keempat namanya stream. CD tuh piringan hitam dan lain-lain termasuk CD? Iya termasuk CD itu ya. Jadi era
Kalau kayak Pita kan emang yang direkam mekanikal kan. Ini kan lebih ke produk kan. Lebih ke produk yang dijual mekanikalnya itu Pita. CD ya kan. Piringan hitam kan udah lama tuh sebelum berbarengan tuh sama Pita tuh sebenarnya kan gitu ya. Tapi dia trennya waktu pas after Pita ternyata gitu. Ya, betul. After Pita karena ada saduran teknologi juga yang dia di situ tanpa perlu alat apa namanya, ini kita bicaranya teknologi mekanikalnya itu optik. Optik yang baca itu. Kalau dulu kan piringan hitam tuh pakai jarum itu tuh, jarum pembacanya di situ. Kalau sekarang optik. Makanya beda zamannya. Sebenarnya sama, piringnya sama tuh. Tapi mekanikalnya yang beda. Oke ya. Nah, yang ketiga downloader, produk itu berubah jadi orang-orang kalau mau punya lagunya harus download gitu. Download berbayar. Download berbayar. Oke, era itu udah lewat sekarang. Sekarang eranya streaming. Streaming itu kayak gini, Peng, maksudnya. Dia nggak bicara retail sekarang penjualannya. Kalau dulu gini, penjualan CD kalau kita mau denger era Pita nih ya, era CD. Kalau kita mau denger satu lagu yang ngehits dari kalian, itu harus beli satu kaset. Iya betul. Iya kan? Iya dong gitu. Nah kalau sekarang nggak perlu yang kayak gitu. Kalau dia pengen ini gitu, yang pengen dengerin lagu nggak harus beli. Gitu. Dan era streaming contohnya kita bicaranya contoh kasusnya Spotify. Apa yang kalian tahu? Joox. Spotify. Ya, Joox, Spotify. Yang berbayar aja deh, Spotify. Nah, Spotify itu yang lumrah lagi deh. YouTube. Lagu kalian di situ kan. Itu kan gratis ya buat orang gitu ya. Tapi kan ada apa namanya? Ter-exchange antara orang pakai kuota gitu kan. Jadi era sekarang tuh gini nih maksudnya. Kalau mau minum seruput tadi kita gitu ya. Kalau retail dia harus beli segelas. Nah, kalau streaming dia seruput bayarnya satu seruput juga. Iya betul. Kayak gitu. Kayak di YouTube misalkan dia nontonnya cuma 1 menit. Artinya dia kalau beli kuotanya hanya terpotong 1 menit gitu. Dia nggak perlu bayar 1 giga. Untuk dapetin. Nah, nanti kan hasil dari cuman pakai 200 megabyte, nanti konversi kuota itulah yang jadi uang gitu loh. Yang jadi bisnis bagi-baginya. Nah, kelebihan di era sekarang, jangan sedih juga. Dengerin gratis, stream ini cuman siprit. Nanti dulu, ada kelebihan di era sekarang. Zaman dulu, kita ngumpul nih rame-rame ya. Bertiga. Kita ngumpul nih rame-rame. Kita cuman beli 1 kaset. Dengerin rame-rame. Nah kalau sekarang beda bro. Kita bisa denger 1 orang bisa dengerin 1 tongkrongan bisa denger yang beda-beda gitu. Dan kalau kita mau main bisnisnya stream, berarti 1 rombongan ini kita 1 rombongan ini bisa denger lagu yang sama dan itu walaupun seiprit lama-lama jadi 1 juga gitu. Kelebihannya gitu sih sebetulnya dan kerennya lebih fair aja. Yang sekarang tuh sebenarnya eranya fair sih menurut gua. Ini kita bicara adaptasi doang sebetulnya. Itu kalau soal produk ya. Oke, skip soal produk. Produk maksud gue gini loh Peng. Kenapa gue harus edukasi ini juga? Ya itu tadi yang kita pertemuan podcast kita di awal gitu kan. Gue gak mau, Pepeng kan di podcast kalau nonton podcast pertama gue udah gak mau lagi masuk label lah inilah itulah inilah. Banyak sangkut hidup gue berantakan ini dan lain-lain gitu. Trauma sama itu padahal eranya udah beda sebenarnya. Dan kenapa dia traumanya dipelihara? Itu poinnya. Sebenarnya lo tinggal adaptasi doang. Dunianya sekarang kayak gini, produknya begini. Karya mah tetap aja bikin, cuman jualnya beda nih, udah kayak gini. Kita bener tadi era digital ngelebarin sayap dong. Di situ. Balik lagi kayak dan kerennya sekarang Peng, kita nggak perlu ke Jakarta kan. Iya. Di Kayu Manis ini kan kalau mau urusan kantor. Ya kan, urusan produk di sini. Kalau mau rekaman tinggal tempat dia nih. Ya kan, tempat dulu kayak mana atau kita gotongan komputer di mana? Lapangan bola Wedadi aja yuk kita rekaman misalnya gitu. Boleh aja gitu. Belakang rumah. Boleh aja kan, kerennya sekarang tuh kayak udah kayak gitu. Bisa kemana aja. Iya udah nggak mikirin, gue harus ninggalin keluarga gue. Kalau yang masih bujang gue harus ninggalin keluarga, bokap nyokap gue merantau lah. Ini kayaknya bawa tas ransel naik kapal itu kayak gimana gitu. Kalau sekarang mah ke Jakarta udah kayak main aja. Masuk tol sejam tuh naikin kapal tuh pulang lagi sorenya cepet banget gitu. Karena udah lebih mudah ya sebenarnya. Lebih mudah. Nah jadi maksud gua ngegiringnya, gua waktu pas kita statement pertama lo itu Peng, gua agak miris juga Peng. Sebenarnya waktu pas lo bilang kayak gitu, waduh gila setrauma ini nih anak gitu kan.
Tapi padahal sekarang lebih gampang. Lu tinggal bikin lagu, lu mau reguleran tiap hari, reguleran aja. Yang salah itu lu gak bikin. Gitu. Iya. Dan sekarang kita bergerak ke arah situ kan. Iya. Gila lo. Sekarang itu kita gak perlu lagi keluar Lampung untuk bikin karya atau mendistribusi karya kita secara nasional atau mungkin internasional dong. Karena punya potensi dong, YouTube kita bisa ditonton sama orang Amerika. Iya. Dan ketika orang Amerika nonton YouTube kita, itu biaya monetizingnya lebih mahal bro. Iya. Kena roaming istilahnya. Jadi alasannya kayak gitu. Apa alasan lu untuk gak bikin karya gitu. Jadi kayak traumatis dan lain-lain. Itu pun gue edukasi sama-sama tuh Gung. Sama kayak band gue Jenderal. Anak-anak Jenderal teman-teman gue ini kan sudut pandangnya udah trauma duluan tuh ya kan. Sama tapi gue cerita aja. Gue gak pernah ngajak teman-teman gue buat ngeband lagi. Gue tuh cuma berbagi cerita kondisi yang lu kalau mau ngelewatin zona itu kuncinya cuma satu, adaptasi doang. Bukan ikut-ikutan ya, kalau ikut-ikutan beda bro. Iya. Nah sekarang gue bicara soal strategi kalian nih, ya kan? Apa strategi kalian untuk terhadap produk kalian ini gitu? Di era sekarang gitu. Misal nih, kalau nih gini, bedanya musisi. Ini kan gue berbagi ya, berbagi cerita ya, sharing ngobrol lah ya, jangan nganggep gue ini superior menggurui, enggak ya, maksudnya enggak ke situ ya. Kalau orang luar nih, orang bule, dia sebelum rilis lagu itu sudah mikirin banget gitu, ya kan, nah, ya kan. Pada saat treatmentnya beda-beda. Kalau misalkan era dulu itu kita bicaranya medianya media cetak. Media elektronik gitu-gitu kan. Kalau sekarang itu ada Spotify, Joox dan lain-lain tuh. Nah, kalau era sekarang itu orang bule itu udah mikirin yang musisi luar ya. Musisi luar tuh udah mikirin yang misalkan gini nih. Di Spotify treatmentnya beda gitu. Media sosial mana yang mau kita serang? Nah, gitu kan. Udah didata sama mereka. Misalkan kepilih Spotify, Joox, Facebook, Instagram ya kan gitu-gitu tuh. Jadi treatment apa yang harus kita lakuin di situ? Nah, gitu-gitu. Yang nggak cuman sekedar ngomongin gue punya karya, lagu gue gini, pesannya kayak gini, gue kemas dengan musik kayak gini, rilis, glongsorin, blast, udah nggak ngefek, baper, berhenti. Itu yang gue khawatirin karena bicaranya bukan visi misi yang di situ. Ini bener-bener bikin lagu, rilis, ngarep. Akhirnya lu dengan harapan palsu tadi ya kan, harapan itu lu menemui banyak kecewaan. Tapi kalau lu bicara visi misi dan target, maka kalau misalkan ini lu anggap nggak nyampe targetnya, lu bahkan meluncurkan peluru kedua gitu kan. Makanya gue lebih suka ngobrol sama musisi indie banget ya kan. Karena mereka merilis tanpa baper dan mereka punya, pergerakan gue belum nyampe sini nih bang. Gue lebih suka yang kayak gitu gitu. Mereka tuh bicara yang terus pemikiran kritisnya gitu. Tetap gitu, fanbase begini, gue belum sampai di titik ini, gue bicaranya sampai situ. Kalau udah kebentuk semua, akhirnya gue punya circle sendiri bang, dimana gue mau rilis produk sendiri, sampai akhirnya sudah ada pembelinya, sudah ada saran masukan untuk album selanjutnya. Sudah ada yang mendukung. Gitu, treatmentnya beda-beda balik lagi tuh. Di Instagram sikap mereka bagaimana untuk lagu ini. Di Facebook bagaimana untuk lagu ini. Joox bagaimana, program apa yang kalian usung gitu, yang strategi apa. Misalkan kalau TikTok udah mikirin gerakan nih. Di lagu dia, oke untuk TikTok bang, gue udah kerjasama sama DJ TikTok ini untuk meng-hike nanti pitch-nya Pepeng itu gue angkat ya kan. Kalau di keterlaluan, kamu keterlaluan. Nah abis itu kita pikirin gerakan TikTok itu seperti ini. Misalkan gitu. Itu treatment TikTok beda. Treatment TikTok beda. Itu yang terjadi sama Mr. and Mrs. kan. Waktu pas di sini kan. Lo lihat kan. Sampai Ibeb itu nggak taunya dari gua kalau lagunya itu ada di TikTok kata gua. Lo tau nggak lagu lo ada di TikTok? Nggak tahu bang. Emang ada? Gue puter di sini nih. Iya ada. Terus lo nggak men-treatment itu? Ya kan gitu kan. Nah, jadi PR kan maksud gua kan, jadi PR. Lagu lo didistribusin ke sana terus lo nggak ngurusin itu. Ada di situ. Sama lo kayak jualan pempek lo ada di Palembang sana tapi lo diemin aja gitu. Ya. Benar. Lo treatment kan kayak gitu. Mari kita udah ngobrol begitu ya. Iya. Sampai ke gaya kan lu Korea. Koreanya udah lu siapin kan? Hah? Ya nggak Jan? Iya. Artinya kan gini, maksud gue ngajakin ini bukan berpikir strategi yang rumit ya. Maksud gue gini loh. Ini kan berangkat
kita ngomongin hobi nih ya. Kita hobi main musik nih. Gue tuh ngajak kalian tuh fun sebetulnya. Fun dengan misalkan dengan kondisi yang hobi kita main musik. Gimana kita hobi kita ini kita sampaikan di media sosial nih. Ada media sosial YouTube, ada Facebook, Instagram gitu. Terus kita bisa happy di situ tuh kayak gimana ya gitu. Happy di sini kayak gimana ya. Nah gitu kan yang gue giring ke arah anak-anak jenderal nih. Kalau kayak YouTube kita mau kayak gimana nih happy-nya ya kan. Instagram mau kayak gimana nih? Beda-beda ya. Iya, ada treatment khusus dan itu semua dibicarain. Jadinya jangan heran kalau di Instagram, wih, beda nih. Beda. Jangan sistem kayak orang Indonesia dong, sharing jedar sekali ke semua des gitu. Udah. Ngapain gitu? Maksudnya begitu buka Facebook, ini, wih keren nih yang anak Facebook. Anak Facebook buka Instagram. Itu lagi gitu. Iya. Ini aja gitu. Ini orang gak kreatif banget ini gitu. Padahal treatmentnya beda nih. Iya. Iya dong, ya kan di situ eranya, makanya kita bilang eranya kreatif ini gue ngajakin kalian fun, hobi, fun, terus karena kita independen, kita harusnya lebih kritis daripada anak-anak label. Iya, betul. Benar. Gue menjawab. Iya. Ya apa ya? Kemarin tuh gue udah ngobrol juga tuh sama apa ya gue sebutnya manajemen ya, Synthesa Pro ya kan. Dengan keadaan manajemen tuh. Iya, nih. Dengan keadaan seperti ini kan. Ingetin ya jalan. Kemarin tuh gue karena eranya streaming ya, eranya streaming. Jadi ada beberapa juga gue mau untuk coba kerjasama dengan tadi artis TikTok dan lain-lain gitu kan. Kerjasama artis. Gue nggak tahu lah itu mungkin udah beribu-ribu orang yang gunain cara itu ya kan, dan beberapa yang berhasil ataupun ada yang enggak sama sekali gitu kan. Tapi kan kalau gue lihat dari kondisi kayak gini kayaknya itu berapa persen menguntungkan lah sepertinya gitu kan. Ya kalau publisher tuh umum lah ya kan. Kita publish lewat publisher udah kayak gitu. Terus kayaknya ya lebih ke yang lagi happening apa nih, TikTok. Kayaknya masuk TikTok tuh bakal jadi kayak gini nih gitu kan, keadaannya bakal jadi kayak gini. Oh ya udah deh gitu. Kemarin tuh gue ngobrol juga tuh soal yang lo obrolin sih. Tapi gue jujur kayak nggak terlalu serius gitu untuk gue. Oh sebelum gue rilis gue harus kayak gini plot gitu kan. Gue malah thank you banget nih lo ngebahas ini gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa tahu tuh. Jadi sebelum maksud gue dengan cara kita ya, kita nggak usah berpikir, bro, bule ini begini, nggak situ ya. Ini dengan cara kita aja. Urusan dampak kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul. Iya kan? Benar. Bukan berarti ya tadi lu bilang jangan kejebak juga sama ini ya maksud gue. Iya betul. Cara kita ya. Enggak, tapi memang udah gue bahas itu soal itu gitu. Yang poin yang lu bilang tadi, gue udah bahas itu juga. Memang penting sih, sebenarnya penting gitu kan. Kayak kalau kita mikir orang-orang tuh yang lu bilang tadi, publish terus udah gitu kan. Terus lu mengharapkan kekayaan gitu, lu mau mengharapkan famous. Gue udah ponis itu ujungnya baper bro. Iya. Karena lu ngarep banget di situ. Lu gak mau lagi ngomongin karya, lu lagi ngomongin lu lagi nimbang-nimbang nasib lu di situ. Dapat berapa ya gue ya? Iya kan. Lu gak ngapa-ngapain jing gitu, lu mau dapet yang iya kan enggak gitu. Ya. Makanya tadi gue bilang, oh iya juga seserius itu ternyata. Harusnya seserius itu sih. Iya kan? Wajar, maksud gue gini loh. Kita kan ngomongin kita nih, kan kita musisi nih. Kalau kita ranahnya ngomongin apa karya, artinya kita sudah secara nggak sadar nih kita udah ngomongin, kita menyusun hidup kita di musik itu dengan program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Nah urusan jangka panjang ini kan hati-hati loh. Kalau lu nggak treatment dengan baik gitu, lu jangan pernah ngarep hasilnya juga. Kayak gimana? Kalau jangka pendek mah udah ketahuan, Peng. Udah ketahuan lu main di kafe sekian, giling-gilingnya berapa ya, dibayar sekian, sudah selesai putus. Besok lu bisa jadi potensi di cut di kafe itu selesai bisa. Bahasanya cepat puas ya. Iya, jangan kayak gitu. Nah, kalau ini kan bener-bener lu sebagai jati diri lu ini, jati diri karya itu jati diri lu gitu. Gimana caranya nih gitu. Iya dong kayak gitu, ngebangun image personality. Loh, sekarang orang dipandang apa personalitinya dilihat emang karena elunya, enggak lah, karena karyanya dong. Karyanya, betul. Ya kan? Ariel tanpa Noah dan karya-karya itu nggak jadi. Ya nggak kebangun juga image personalitinya gitu. Kita duduk bareng di sini nih karena faktor karya, bro. Gitu loh. Iya ya kan? Itu sih, betul. Ya maksudnya sekecil-kecilnya pergerakan, tapi ingat loh,
itu kerennya media sosial tadi gitu, karena skala dampaknya sekecil apapun yang kita lakuin ternyata dampaknya itu bisa menginternasional. Ya iyalah gitu. Kalau dulu kan kita label lokal, misalnya label Indonesia, itu orang Inggris mau denger lagunya yang diproduksi sama Musika nih kan label lokal itu, dia harus impor. Dia harus cari di mana supaya punya tuh referensi itu. Kalau sekarang nggak perlu bro, ya kan itu keren ya era sekarang. Tik aja. Iya tinggal browsing cari dapat gitu, dapat. Oh tinggal disadur kayak gitu tuh. Makanya sayang juga kalau nggak ada treatment khusus terhadap itu. Iya. Perilakunya beda. Wah gila loh kalau misalkan kita treatmentnya satu-satu tuh setiap media sosial, anggap aja kita lagi fun aja di situ gitu. Fun kerja di situ, targetnya nggak sampai nih gitu. Oke peluru kedua siap, luncur peluru kedua. Jadi kapan waktu rilis peluru kedua itu kan kita sendiri ujung-ujungnya yang ngatur kan. Karena kita tahu nih targetnya gitu. Kita tahu nih targetnya. Di sini keluarnya apa? Iya gitu. Kalau yang nggak tahu targetnya tadi main keluar aja. Nanti dulu malah bingung mau kapan sebenarnya single kedua ini. Bukan main keluar-keluar. Kalau main keluar-keluar aja enak. Enak ya. Berarti kalau ada karyanya, kalau nggak bikin lagi. Iya, udah ada karyanya. Ini kapan ya waktu yang tepat untuk ngerilis nih ya? Nanti dulu lu analisa dulu yang kerjaan di awal lu itu sampai mana. Iya, sampai mana. Sampai mana. Ini bukan nyalahin ada label dan lain-lain enggak ya. Artinya itu lu sebagai musisi yang mentreatment karya sendiri itu seperti apa sih gitu. Kan kita anak indie. Jadi ada beberapa yang gue analisis juga sih. Kayak misalnya gini. Ada satu band ya, ada satu band lah. Dia udah releasing album gitu. Nah, terus tiba-tiba selang beberapa tahun ya, setahun lah 2 tahun gitu. Tiba-tiba mau ngeluarin album kedua gitu kan. Nah terus gue pernah bahas itu juga kan. Gue ngomong, masalahnya album kalau dalam target atau dalam apa ya, pencapaian tuh album pertama lu menurut gue belum beres gitu. Karena secara publish nggak nyampe menurut gue gitu. Tapi lu udah ngurusin itu di album kedua gitu. Nah, itu yang gue agak heran juga tuh. Maksudnya kayak mana sih gitu kan. Walaupun orang yang bilang, banyak yang bilang kalau misalnya album pertama tuh biasanya nggak diinin lah gitu. Biasanya kadang tuh malah album pertama itu jadi naik karena ada album kedua gitu kan. Makanya kembali lagi kan tadi ke strategi yang harus dipikirkan gitu kan. Itu kayak mana gitu kan nyampe ke arah situ tuh. Itu banyak juga tuh yang masih belum paham itu kan. Apalagi lu bilang tadi ini masalah faktor kebiasaan yang eranya akhirnya berubah-berubah gitu kan. Ini anjing kayak mana nih kayak gini kan. Ini kayak mana gitu. Kalau misalnya gue bicara grafiknya industri musik Indonesia, gue juga bingung coy. Ya kan, gue nggak tahu nih sepemahaman nggak sama. Nggak, maksud gue gini aja. Kalau menurut gue sih sebetulnya kan enaknya independen tuh gini nih. Jadi pertanyaannya kapan sih kita harus rilis album kedua gitu. Nah itu tadi kita kalau udah susun ini band bule, cara band bule berpikir ya kan. Kan gini, orang sukses itu bukan karena rumus sukses itu kan gampang. Doa yang banyak, usaha kerja keras, cari di Google tuh banyak. Tapi kenapa orang itu bisa sukses? Karena lompatan cara dia berpikirnya beda. Keberanian dia menyikapi sesuatu itu beda bro. Ya kan? Nah kan itu yang kita tiru sebetulnya. Oh ternyata ada lompatan segininya ya. Kok dia berani mengambil resiko lompatan itu ya misalkan gitu. Oke, itu bicara keberuntungan lah nantinya ya. Tapi hal teknis apa yang dia lakuin? Sebenarnya dia karena susunan tadi. Kapan waktu tepat untuk merilis single kedua atau album kedua? Pertama gini, kalau kita udah susun program kerjanya, misalkan program kerja itu untuk media sosial ada apa yang kita incar, ya kan 1, 2, 3, 4, 5. Oke 5 kita mengerjakan hal ini dan ini, mengagendakan seperti itu. Oke yang kedua kita masuk ke ranah TV lokal, misalkan gitu ya. Kita harus promote TV lokal 1, 2, 3 misalkan itu ya. Atau yang punya di link Sintesa ada berapa? 1, 2 misalkan gitu. Oke, terus ngomongin podcaster yang lu incer siapa? Ya kan 1, 2. Kemudian treatment selanjutnya adalah sudah kelar. Selanjutnya adalah media cetak, free magazine atau apalah yang bisa kalian incar untuk itu. Kemudian ada launching ya kan, ada showcase. Nah kalian bikin showcase sendiri. Ada statement sendiri ya kan, statement apa sih? Ini kan kayak gini nih, media podcast kan artinya
statement yang dibicarakan gitu. Ada juga yang kalian benar-benar akhirnya mempermudah media meliput kalian itu dengan cara membuat satu video statement yang band ini adalah ini, band ini kita bangun karena ini, karena itu, karena ini dan lain. Ada statement yang kayak gitu, bikin yang kayak gitu. Kemudian ada showcase tadi kan, ngebangun showcase isinya satu lagu mungkin ya kan, atau 10 lagu mungkin bikin show, atau 5 lagu mungkin bikin show yang skalanya showcase untuk showcase mandiri nih. Ketika itu sudah program jadilah collapse, mungkin kolaborasi sama siapa gitu ya, udah tersusun program itu. Jadilah 10 program, 10 agenda dengan timeline 3 bulan misalkan gitu ya. Oke. Jadi udah ketahuan ini kapan rilis lagu single kedua itu sebenarnya kalau sudah sampai semua, maka disitulah waktunya rilis single kedua gitu. Karena nggak ada ngomongin, ingat ranah kita bukan ranah hasil. Ranah kita itu, ranah kita itu ya. Nah ini jangan sampai kejebak ke situ maksud gua. Karena berpikir ke situ duluan ya. Iya dong. Iya betul. Kebanyakan tuh memang berpikirnya ke sana. Iya kalau belum nyampe. Aduh kita kan bukan kita ngomong ke ranah itu, kalau ranah kapitalis ya kan iyalah. Kalau misalkan nih kalau ranah kapitalis itu beda. Kalau belum nyampe ke penghasilan sekian, band lu gue depak, gue ganti band lain, band lu dibunuh. Betul. Selesai lo. Betul. Tapi ini kan kita polanya mandiri nih. Iya. Ya kan kita yang ngebangun sendiri atau kita bentuk support sama yang orang. Kita jalanin program. Kapan waktu kita rilis single kedua? Ya bulan keempat. Jadi di bulan kedua saat kita lagi jalanin program, kalau lagunya belum terekam, ya itu bulan kedua waktunya rekaman untuk single kedua. Iya. Ya kan? Terus tim mempersiapkan, kan karena udah kesusun rapi, tim mempersiapkan showcase berulang, rencana berulang, looping doang untuk itu gitu. Udah mulai tadi launchingnya misalkan di cafe A. Ya kan nanti di single kedua launching bakal di kafenya mana gitu kan. Udah mulai nyusun itu tuh tim. Enaknya kalau punya tim gitu ya. Udah mulai kesusun ke sana showcase, nanti kemarin di Suara Mas, sekarang di DJ misalkan gitu ya, untuk single kedua bikin showcase-nya di situ. Dan sifatnya juga kan barter semua tuh kan. Keren kan. Ya kan kemarin masih pakai baju sendiri, sekarang udah di sama nickname gue masuk. Udah bisa kayak gitu. Masuk Eko ya. Misalkan kayak gitu, udah mulai aksi saling support gitu. Dong. Udah mulai yang kayak gitu tuh. Iya kan, kapan nanti rilis single ketiga ya itu nanti. Ya kan ketika kelar program semua, itu semua. Dan itu aja, berulang aja terus itu. Kan band bule kan kayak gitu. Nggak ada strategi-strategi. Nah, lain halnya kalau mau bikin gimmick ya. Di tengah jalan ada gimmick nih. Misalkan, gimmick kan bisa dibangun, gimmick sensasinya misalkan ada percintaan di dalamnya lah. Skandal-skandal apa. Atau ribut-ribut, ada gimmick-gimmick gimmick-gimmick entertain lah masanya gitu. Atau bukan kita ngomongin karya, ternyata di single ketiga kolaborasi sama vokalis Megadeth misalkan gitu ya. Megadeth. Kan kita nggak tahu itu. Ada gimmick kan, ada gimmick karya di situ. Dan ternyata kan orang ngelihat proses, bro. Ajarin orang mengapresiasi kita lewat proses, bro. Jadi kita anak indie itu kelebihannya di situ. Edukasi prosesnya yang dia bagi. Kalau anak label, itu lagu dulu, baru behind the scene ditayangin belakangan. Oh ternyata prosesnya seperti ini. Telat ya. Orang udah keburu gak suka, udah keburu nilai, udah keburu komen, udah keburu apa gitu. Nah anak indie ngebaginya dibalik sama dia. Dia bagi dulu nih, proses demi proses gitu. Hingganya orang tergerak mau dengerin gitu. Tergerak untuk suka. Akhirnya dia beli, akhirnya dia ini dan terapresiasi gitu. Banyak lah sampelnya kalau mau inspirasi dari mana gitu. Misalkan kita lihat Pamungkas, mungkin kan dia merilis album tanpa baper. Ya kan dia rilis aja dengan metode dia, nanti di treatment di Spotify dia seperti apa, treatment ini terus kolaborasinya sama Randy Panduko apalah. Ya kolaps ke teman-teman lah. Tapi kalau menurut lo, sorry gue potong. Untuk di Lampung yang udah ada yang start setahu lo. Maksudnya? Yang udah berjalan seperti kayak Pamungkas dan lain-lain gitu. Dengan treatment-treatment yang tadi lo obrol. Belum ada. Karena dia belum ke situ. Ya contohnya kayak ini Ibep juga nih, kritisi buat Ibep juga. Ibep aja lagunya di Mr. and Mrs. itu lagunya ada di TikTok aja dia nggak tahu. Iya. Itu gue yang ngasih tahu di podcast ini gue ngasih tahu gitu. Gitu maksudnya. Tapi kendalanya apa menurut lo kalau daerah nih? Kayak Lampung nih misalnya. Anak-anak kenapa sih gitu? Harusnya kan bisa bekerja sama juga. Kayak banyak yang support akhirnya ya kan. Ya faktornya mungkin karena gengsi mungkin kan. Rasa-rasanya udah kayak mana gitu ya. Mungkin
Tapi si pelaku atau si yang mau bekerja sama nih? Maksudnya gimana? Misalnya gini, misalnya kan kayak tadi harusnya support nih. Pertama kayak support. Ya. Ya kan. Kadang juga yang punya outlet juga kadang merasa oke. Ada salahnya dari yang punya produk. Misalkan kayak kalau nickname pasti support. Iya, maksud ya kan. Di luar dari itu masuk kan gue. Masuk kan nih gue. Masuk ya. Masuk. 3. Maksud gue gini nih. Jadi ada fase yang benar-benar kita momen kita disupport tuh ada momennya, bro. Ya kan, momennya pertama misalkan gini nih. Datang ke nickname misalkan gitu. Nick, gue ada launching di tanggal sekian gitu. Misalkan gitu tuh. Ketika lu udah tetapin program kerja tadi, yang mana yang nggak support? Alasan apa yang membuat mereka nolak untuk nggak support? Ini kan karena nggak terprogram, bro. Iya. Atau mungkin ada yang bilang, ya gue secara kritis ya. Atau mungkin bilang, ya lu siapa sih? Aduh, dengan pandangan itu akhirnya, gue nggak bisa support nih, sorry gitu. Dengan alasan yang baik akhirnya kan. Bisa jadi. Tapi ya lu siapa sih gitu bisa kan. Jadi. Tapi ternyata sebenarnya bisa aja diambil solusinya, bro. Ada titik tengahnya. Maksudnya, tercipta, lu siapa sih segala macam gitu. Bisa jadi aja nih orang datangnya ke tempat, misalkan datang ke tempat Bonik gitu. Bonik sampai punya image, misal ya, ini bukan kejadian sebenarnya ya. Kemudian punya, lu siapa? Mau gue endorse gitu kan? Iya. Bisa jadi itu juga nih lu datang, si talent tadi datang ke Bonik ngomong, Nick, lu endorse dong, gue dong. Gue nih gini. Ya bisa jadi aja kan dampaknya jadi Bonik jadi ngomong kayak gitu. Iya, siapa jadi gitu. Kan kayak gitu, kan ini hubungannya dua arah. Tapi kalau lu datangnya dengan program kerja, Bonik kan udah tahu nih produk mana. Iya. Ya kan artinya gue punya spot. Oh, gue bakal ada di sini, ada di sini. Oke, gue support. Tapi kalau Bonik yakin sih gue. Masuk baik kok. Yakin support sih. Nah, kalau ada lagi sih. Bro, kalau ada program kerjanya tadi, ada timeline itu tuh. Yang mana yang nggak mau diajak kerjasama? Nah itu. Alasan apa yang ngebuat mereka untuk cancel kerjasama? Alasan apa? Nggak ada kan? Jadi gitu. Contohnya aja, contoh kecilnya gini deh. Kalian tetapin tanggal launching, misalkan. Iya. Tanggal launching tanggal 27. Kan gampang tinggal ngobrol ke Bonik atau pihak apalah ya, pihak terkait gitu. Termasuk yang punya tempat. Bang, gue mau launching tanggal 27. Ya kan? Support dong bang, apa ya yang bisa disupport ya gitu. Ya udah pakai aja tempat gua, free lah. Tanggal 27 gitu kan. Kan kayak gitu. Terus datang ke misalkan butuh baju ya, wardrobe gitu kan. Bang, tanggal 27 gua mau ada launching nih. Gini. Atau langsung bagi timeline yang banyak itu tuh. Timeline yang banyak tuh langsung dibagi nih. Bang, lu mau in di mana? Kan enak kan? Lu mau in di mana? Kita bisa ngetai juga ya. Iya kan, lu mau in di mana, habis itu lu tenang aja gitu. Lu ini kita lagi ada kebutuhan ini, gue lagi promosi, lu support gue, nanti kita preview juga, kita bantu promosinya gitu kan, dan lain-lain nih. Ini aksi saling support. Kalau ngomongin endorse berarti ngomongin biaya dong, ya kan? Ini kan kita aksi saling support itu di dalamnya. Banyak bro yang bisa kayak gitu. Lu tahu nggak sih dengan bekerja sama dengan banyak pihak nih, program tadi lu tabrakin sama banyak pihak, maka secara nggak sadar circle-nya jadi besar. Iya betul. Yang dengerin lagu lu juga jadi banyak. Benar. Itu. Saling support tadi kan, karena akibat saling support tadi. Kayak gitu sih. Itu aja sih yang nyebabin kenapa nggak jalan tadi itu gitu. Kebanyakan masih rilis, masih belum bikin timeline, masih belum bikin program kerja. Itu faktornya. Kita ngomongin versi positive thinking aja dulu deh ya kan. Kita nggak ngomongin subjektivitas psikis orang secara personal deh gitu. Kita ngebagi ini, kalau perkara dia mau kerja sama enggak, nah itu bisa juga tuh kalau kita bisa udah bagi program, kan kita juga bisa enak kan. Kalau dia nolak nggak apa-apa, karena masih banyak tempat yang lain, kan kayak gitu. Kalau kita tolak wardrobe, gue belum bisa support. Positive thinking, kenapa? Karena gue masuk aja ke sini. Tergantung tempatnya yang dia butuh nggak sih rencana ini yang mau berbarengan sama kita. Kan aksi saling butuh nih, kepentingannya kan sama nih. Itu aja sih sebetulnya. Kan banyak yang belum terpecahkan nih Peng, ya kan, untuk persoalan industri nih. Ini beda ya obrolan sama komunitas musik, bagaimana kultur musik di Lampung. Beda ya, ini arah obrolan kita secara bagaimana menjalankan industrial musik di kota kita sendiri. Ya. Karena nggak ada program. Iya. Jadi orang nggak yakin juga mau support tuh. Ya kan? Iyalah, gue mau. Dan ini ilmu. Gak ada programnya, gimana gue mau rilis lagu nih. Bang Ade bilang tanggal 23 ada Stefani nggak mau launching. Nanti lo datang ya.
Nah itu kan keren tuh undangan. Ternyata ada PPKM ya kan. Nanti kayaknya sih diundur nih nggak. Ya udah gitu. Terus after dari situ apa tuh efektivitas kegiatan? Nah, kan gue langsung berpikir karena ada kayak gitu, gue bilang ke Bang Ade, gue langsung Bang gue support dengan di podcast gue mau ngangkat itu deh. Nah kan jadi kayak gitu tuh. Jadi aksi saling collab. Karena dia udah netepin rencana yang begitu. Gue kalau nggak dukung kawan gue sendiri nih lagi bikin usaha jualan musik istilahnya kan, gue ngerasa nggak ada gunanya temenan gitu. Apalagi kita udah kebangun hubungan emosional. Benar. Gila bro, ya kan jadinya kan berangkatnya dari gue. Waduh, gue kalau nggak support thanksin amat gue gitu kan. Nah kayak gitu pengen. Kan gue digelongsorin ide, digelongsorin tanggal, digelongsorin ini. Terus gue ya sama aja kayak walaupun dia gak ngarep sama aja dia kayak ngasih kode. Nih gue lagi ini bantu apa ya kira-kira gitu kan. Kan kayak gitu jadinya gue walaupun dia gak minta gitu kan. Tapi gue ngerasa jadi kitanya juga sebagai hubungan emosional pertemanan kan jadi kena juga tuh. Gue harus bantu nih. Kayak gitu pengen gitu. Jadi bukan dengerin enggak gue mau reels ini. Oh iya hebat. Udah gitu. Udah hebat. Dia gak kayak gitu. Keren lu, keren. Keren dah. Udah nyampe situ doang tapi. Lagu dengerin gimana gak? Uks. Udah. Ini ada smoke-nya tuh ya? Nah gitu. Nah, Sebenarnya banyak PR ya. PR-nya banyak. Banyak banget ya. Jadi memang benar-benar harus disusun lah. Saya siap-siap besok nih. Jadi gini Kak. Bisa-bisan besok. Kita ngobrol ini. Bicaranya gue yang paling sering lah ngobrol sama Agung ya. Intens banget lah gitu. Dalam hal ini gimana ya caranya biar kita tadi sama. Sebenarnya ada arah ke sana gitu. Dan ditambah dengan edukasi dari lu juga itu semakin membuka pikiran kita. Bahwa emang benar program kerja terus cara promosi gak cuman sekedarnya aja lu kasih ke sini udahnya udah dan tidak dimonitor gitu. Udah sampai mana pergerakan ini. Itu bagus juga memang harusnya kita memang sampai sedetail apapun tahu perkembangan itu sampai mana gitu. Ini barang lu yang lu. Iya. Apa nih yang kurang nih ya kan? Kalau kurang nih. Dan lu inget ya, itu barang lu. Lu harusnya, nah di situ saat lu bergerak lu harus berpikir, ini masa depan gua. Iya. Ini barang gua. Ini gua harus treatment segenap jiwa dan raga nih. Kalau enggak, kalau misalkan enggak jadi, oh masih ada lagu kedua. Ya kan kayak gitu. Masih ada lagu ketiga. Berpikirlah sebagai seorang benar-benar pengusaha musik yang benar-benar kayak gitu. Nah, gitu. Caranya naik gitu kan. Gue nih ngajak kalian, gue nih bukan ngajakin kalian untuk terjun, enggak. Ngajakin kalian untuk gak baper nyikapin ini gitu loh maksud gue. Kita lebih ranahnya lebih ke karya, rencana, pergerakan, abis itu rilis lagi. Karya, kan lu percaya kan lagu itu misteri kan? Iya dong. Betul. Benar. Kita gak pernah tahu nih lagu mana yang disukai orang. Yang meledak. Iya kan, kita pikir kayak gimana gitu kan. Atau dari 10 rencana nih. Ya kan, dari lagu 10 rencana. Baru di rencana pertama udah booming, Peng. Ada tuh yang kayak gitu tuh, Peng. Sampai 10 juga booming juga ada iya, juga. makanya gue tuh saking semisteri itulah si lagu gitu kan. Rencana baru gerak, boom, rame. Bingung kita kan. Ada yang kayak gitu. Nah itu kan campur tangan Tuhan ya kan. Tapi gimana lo mau tahu kalau lo gak ada rencana. Lo isinya lo bikin karya itu lo ngarep aja gitu. Betul. Setuju gue. Lo ngarepin Allah turun tangan gitu. Terus dengan tidak ngapa-ngapain. Sudahnya udah kelar, udah. Udah ini, udah. Terus, gitu kan. Terus mindsetnya juga masih kayak gini sih. Karena mindsetnya di daerah jadi ya udah gitu kan. Mungkin kalau karena mindsetnya udah kalau mau lu ini di ibu kota tuh masih banyak tuh mindset kayak gitu tuh sebenarnya. Ya kan kalau di ibu kota udah pasti enak loh. Ya, belum tentu juga sebenarnya sih. Ya kan? Ya gak ada kayak ya, gitu. Tapi memang di daerah lebih banyak PR-nya sih. Loh, sekarang kita ngobrol yang jauh lah. Kita ke depan lah ke Jakarta kayak 420. Oh iya. Ya kan? Itu indie kan. Produsernya itu Robby Gesha. Musik produsernya Andi BAG. Gitu. 420 itu. Itu lu pikir rilis-rilis aja? Enggak dong. Iya. Enggak dong, ya kan. Dia kan mikirin bagaimana nanti launchingnya, showcase-nya, terus treatment kita di sini, bagaimana treatment kita di sini, media mana yang kita satronin, udah segala udah rilis lagu kedua. Iya. Emang dia mikirin lagu itu bakal meledak atau enggak? Enggak taunya pas pertama baru bergerak di gerakan awal udah meledak kan, kan nggak ada yang tahu gitu loh.
Ternyata pas dia treatment untuk, kan dia men-treatment zona nyaman dengan ada lagu ditempel dengan lagu Filosofi Kopi misalkan gitu ya. Dia mengajak teman-teman sinematografi untuk bergabung berkolaborasi dengan lagu itu. Ya kan? Ternyata pas bergerak di bidang itu, yang itu malah ngangkat, yang lain-lain malah nggak ngangkat gitu. Kan kita nggak tahu, Peng. Maksudnya kan udah mulai diperhitungkan juga nih, bro manajemen ya kan. Ya misalkan ada teman-teman kita nggak yang lagi bikin film indie di Lampung, cari. Titip bisa lagu gue ya kan gitu kan. Titip lagu gue di adegan apa terserah lah gitu kan. Penting ada bunyinya nih. Ya kan gitu nih gitu. Titip ya buat ini gitu. Bayarnya berapa nih? Gak usah bayar. Ya kan gitu. Tapi kalau filmnya ngangkat, bayar. Karena ada lagu gue di situ kan gitu. Kan kalau kan itu udah bisnis, Peng. Iya. Lain hal kalau itu. Lain hal kan kalau itu kan. Nah maksud gue udah mulai dicari tuh. Ada yang temen mau bikin web series. Itu tadi makanya gue bilang segala segmen sinematografi itu beriringan, itu beriringan, kita yang harus cari gitu. Tempel semua, tempel. PR kita itu. Kan banyak sih teman-teman yang bikin web series gitu-gitu kan. Nah itu bro, kan kita nggak pernah tahu ada di mana nih. Kalau enggak semuanya, berarti luncurin. Udah dijalanin semua dan enggak apa-apa. Itulah waktunya untuk rilis single kedua. Jalan, enggak juga. Itulah waktunya buat rilis single ketiga gitu. Makanya gue bilang kalau caranya dibalik nih, kalau Allah udah turun tangan nih, Allah udah ridho nih istilahnya kan, lu baru bergerak, udah dung gitu katanya. Ih ngeri kalau di situ kan, udah kayak rezeki itu kayak ya Allah gitu gini amat gitu, rezeki duit gue banyak amat ya gitu kan, kaget kan, pingsan nanti kan ngeliat ATM rencana mau ngambil duit 100.000. Saldonya 0 miliar gitu. Ini. Iya. Amin. Jangan kaget gitu, karena itu effort kalau Allah udah ridho kan di situ. Ini kan ngomongin ridho Allah juga kan, hasil kan bukan urusan kita, Peng. Iya benar. Campur tangan. Ya dong, dagang pisang goreng aja belum tentu laku kan. Tapi dia udah prepare ya kan. Susun, etalase ini tahu bunting di sini. Sekian. Jangan kebalik kita tahu, pokoknya di sini tahu ya kan. Iya kan. Di sini terus dari depan dia udah pasang neon misalkan, dia effortnya gitu kan. Nah dia sengaja nih udah dari rumah, sengaja dia promo dulu kan. Gerobaknya dia dorong gitu, promo gue lagi dagang nih, gue nih dagang nih. Kan kayak gitu tuh. Sampai sana orang udah tahu, oh dagang nih dia gitu. Ada effort yang dia keluarin gitu loh. Sampai di dagang orang udah lihat dia udah promo, say hello, Mang. Bu, kode ya kan, beli maksudnya kan gitu kan. Sampai sana terus gak ada yang laku juga, ya itu balik lagi ke Allah lagi kan, rezekinya kan loh, rezeki lu cuman hari ini cuman segini, udahlah ya kan. Lu diem aja gak perlu kayak gitu, kalau di rezeki lu emang udah lah, laku tuh barang gitu. Habis. Di rumah jadi jangan masuk etalase nih. Baru goreng di rumah udah ada orderan, katanya ada yang nikahan perlu 1.000 tahu kata dia kan. Wih, lagi goreng padahal udah laku ya kan. Ya gak sih, tahunya belum jadi, duitnya udah nyampe. Ada yang kayak gitu dong. Ada yang gitu ya benar. Ada dong yang kayak gitu. Nah itu maksud gua, kalau bukan ranah kita ngomongin itu. Jadi kita memang gak boleh ngarep. Dan jangan baper. Gila. Baper. Obrolan ini pas banget sama kopi lo nih. Ini kopi apa sih nih? Kopi Galeri 24R. Iya, ini kan udah yang ngasih. Udah habis nih. Oke, nah sekarang gimana nih? Ini kita buat nutup podcast nih ya kan, buat nutup podcast nih. Apa yang apa namanya? Yang kalian harapan kalian terhadap karya ini apa gitu? Untuk Lampung aja lah, gue gak usah ngomongin Indonesia deh gitu kan. Apakah sebuah karya yang men-trigger anak-anak ataukah apa gitu? Harapan kalian, tadi kan gue bicara kans peluangnya kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita bicara harapan ya kan, harapan terhadap ini gitu ya. Ini bukan ngarep ya, namanya harapan ya kan. Beda ya ngarep sama harapan ya. Ya kalau ngarep kan gitu kan. Ngarep itu suka tanpa perbuatan juga gitu kan. Ya kan, dengan kalian datang ke sini kan artinya kan udah ada ikhtiar dulu di situ tuh terhadap mempromosikan karya ini. Ini keren loh, kita lagi ngobrolin lagu yang belum ada nih. Ya kan, walaupun nanti dimainin ya kan. Tapi keren kan obrolannya itu gak ada, kita ngomongin nama band aja belum ada kok. Tapi obrolannya udah sedalam ini. Bener loh itu. Iya. Produknya gak ada, udah diobrolin loh. Ada produknya. Produknya ada ya? Ada. Belum ada harapan ke depannya terhadap itu gitu. Nah itu gua mulu kan terhadap lagu udah kayak ini. cerdas cermat, gue jawab, gue paling pinter nih. Ya apa ya? Kalau gue sih gak muluk-muluk ya kalau itu ya.
Etika rasa. Etika rasa ya. Aduh, Itu tuh apa itu etika rasa? Enggak, ini ciri khas dia. Kalau udah ngobrol masalah etika rasa, etika bisnis. Ntar dulu. Waduh, panjang. 2 jam. Nggak kelar. Ya, silakan. Ya pada umumnya sama aja ya, kayak didengar masyarakat. Ya kan, dengar masyarakat. Terus kayak apa sih? Kalau bisa berharap pas nggak mungkin lah ya. Apa yang dikerjain pasti ada harapan lah ya kan. Gue berharap ya ini baik gitu kan. Semakin baik gitu kan. Maksudnya beberapa kali buat karya dan lain-lain gagal. Kayaknya apa sih? Ternyata ada strategi yang emang lebih penting untuk difokuskan gitu dan lain-lain sesuai dengan eranya. Tadi kan berubah-ubah dan lain-lain. Ya boom lah, nggak jauh dari itu ya. Dar. Amin. Udah itu sih. Ayam. Lo gimana Peng? Harapan gue. Ya mudah-mudahan kalau kita udah jadi ini ya. Pasti sama lah, nggak jauh beda. Pengennya lagu ini bisa dikenal orang baik, secara positif lah ya. Terus kita juga perjalanannya mungkin bisa sedikit menginfluence orang-orang. Ya, bener. Oh berarti gue. Jadi original soundtrack hidup orang gitu ya. Nih perjalanan band ini begini ya. Jadi ada pesan yang gue harus coba nih ngikutin strategi dia gimana. Berharapnya sih itu kan. Jadi sebenarnya gini Kak, bukan ngeles atau apapun. Yang lo obrolin itu semua sejujurnya sudah ada di sini. Tapi gak bisa gue ngucapnya gitu. Tapi obrolan dari awal nih sama Agung, sebelum kita dealin untuk gabung ya, itu memang sudah ada terencana. Kita harus kemana ya? Lo tahu gue kan di grup HML aja gue terang-terangan kan bilang, gue diajak ngomong, diajak ngobrol, diajak duduk bareng, gue bilang gue nggak mau. Lo ingat kan gue bilang ngapain? You know me lah kata gue kan. Gue duduk bareng tanpa pergerakan 0 gue. Gue nggak penting duduk bareng itu. Buat gue pergerakan jauh lebih penting gitu. Kita sama-sama dewasa dong nyikapin ini. Gue lagi nggak ngobrol sama bocil kan di sini, ya kan gitu kan. Jadi ada isi ya gitu. Jadi kalau udah ranahnya ke pengurus, nggak usah sharing ide, sharing program aja gitu. Mau sampai mana nih? Makanya kan gue bilang untuk kalau gue di grup HML itu aktif itu gitu, karena gue ngerasa musisi Lampung tuh satu nih. Ya kan gue ini untuk persoalan YouTube misalkan gitu ya. Movementnya begini nih. Apa yang gue bantu di situ? HML jadi punya database, bener gak? Iya kan? Jadi punya database dan lain-lain. Kan gue cuma itu penting buat gue. Enggak Peng, data itu gak gue save. Tapi kerennya kan kayak gitu. Lu bayangin deh kalau seandainya terjadi kolaborasi, terus ada monetizing massal. Ya kan dengan pola yang benar-benar terbangun kayak gitu, yang akhirnya punya dampak masa depan nih. Semangat bro, ada harapan berarti kan ke depannya nih kita buat berkarya dan ngasilin gitu loh. Nah itu tuh kolaborasi yang itu yang mau gue bangun, spirit-spirit kayak gitu. Akhirnya kalau ngomongin movement yang kata Bagas, akhirnya movement tuh bukan disuruh tapi kesadaran diri. Akhirnya jadinya kayak gitu tuh maksud gue. Akhirnya semua akan movement karena ada potensi. Kayak gitu, jangan movement yang gak ada arahnya gitu maksud gue. Santai, happy, fun dan lain-lain. Tapi harus punya arah dong gitu. Itu maksud gue. Perkara lo bagaimana lo movement, bebas. Yang penting movement gitu loh Peng. Maksud gue bukan gue mengkritisi atau bagaimana ya. Artinya ini lebih ke kalau itu besar maka gue juga jadi ikutan besar gitu loh. Iya kan, jadinya kayak gitu tuh. Jadi kalau ini gede semua, berarti gue juga jadi ikut gede. Otomatis ya. Otomatis gitu kan. Kalau satu termonetizing gitu, maka semua akan termonetizing. Gila lu, ini kan podcast monetizing nih. Miris gue kalau seandainya teman-teman belum monetize ya kan. Iya. Ternyata memang ada yang gak serius. Ada yang bodo amat sama itu, ada yang gitu. Nah tapi buat orang-orang yang serius di bidang itu, yang berpikirnya sama kayak gue gitu kan, belum mencapai hal itu, sedih kan gitu. Mau ngobrol sama gue segan, makanya gue lempar aja. Yang lu sharing kan tuh pada responnya cepet ya. Ini YouTube gue gitu ya kan. Dan ya, pada sharing jadi database kan. Iya. Database-nya buat siapa? Buat organisasi dong. Gitu, organisasi gampang nanti memetakan kan. Oh gini. Oh ternyata band ini bisa berkolaborasi sama ini, band ini bisa ini. Banyak banget yang harus dipikirkan pengurus itu. Ternyata program itu nggak usah harus berpikir bagaimana, tapi udah mementes apa yang ada, lebih dekat lagi. Ingat, semakin dekat, semakin besar dampaknya.
Karya kan kayak gitu. Semakin dekat, maka energinya semakin kuat. Potensi lagu itu meledak akan semakin besar. Semakin lu mengada-ngada, semakin jauh lo dari harapan itu semuanya. Lu bayangin deh, kalau kita ngomongin siapa? Queen. Love of My Life, Bohemian Rhapsody. Gila lu energinya dicurahin ini bener-bener segitu nyampe air mata, darah semua kayaknya dicurahin semua di situ. Deket banget itu sama kehidupan itu dan kerasa energi itu sama kita sampai sekarang. Orangnya udah mati, energinya masih berasa. Padahal bukan dia yang nyanyi Damar misalkan. Tapi Damar nyanyi aja energinya masih sekuat itu gitu ya. Nggak harus Freddie Mercury lagi. Itu bro maksud gue, ini ngomong karya itu seajaib itu. Ya amin lah untuk semuanya ya guys. Thank you banget loh band yang belum ada namanya ini, Pepeng. Ya kan? Lagu yang belum ada judulnya, band yang belum ada namanya. Nih nanti kita saksikan perform dari band yang belum ada namanya ini dengan lagu yang belum ada judulnya, oke? Nanti mereka akan launching, akan rilis dalam waktu dekat. Doain teman-teman semua dan mudah-mudahan obrolan podcast ini memicu kalian untuk mendengarkan karya mereka, untuk suka sama karya mereka gitu ya. Amin. Amin ya. Dan banyak ambil hal positif ya yang bisa. Banyak hal positif yang bisa diambil di situ. Dan kalian gue harap mau berkolaborasi dong sama teman-teman yang lain gitu ya. Iya harus dong. Terus teman-teman podcaster yang sama kayak gue, kalau ngundang kalian jangan sombong-sombong ya. Datang ya ke situ ya. Teman-teman podcaster ini juga, mereka juga ini loh artinya support juga loh gitu. Enak kan jadi program baru nih, tour podcaster ya kan, tour TV, tour ini, tour itu. Urusan dampak ingat urusan Allah SWT ya. Endingnya. Jadi jalan tanpa baper kesimpulannya. Iya betul. Oke geng, thank you banget geng, thank you banget. Pepeng sama Agung ya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Sama Ray juga yang sama lagi. Ray. Ya. Oh ya, turut berduka cita ya dalamnya untuk Ray berpulangnya kakaknya ya. Ray sabar, mudah-mudahan ini husnul khotimah ya. Amin. Thank you guys, give applause guys.